tema apa tadi? Kupas tuntas ya, kupas tuntas tata naskah dinas. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, kawan-kawan BRIN, seluruh sivitas BRIN yang saya banggakan, BRIN seperti kita ketahui adalah merupakan pengintegrasian atau gabungan dari berbagai macam entitas ya, yang untuk tahun ini itu ada 5 entitas yang sudah bergabung dengan kita, dan kemungkinan di tahun depan ada lagi entitas-entitas lain yang akan bergabung di dalam BRIN ini atau berintegrasi di dalam BRIN. Nah, dengan berintegrasinya berbagai macam entitas itu berarti tata kelola organisasi kita atau di BRIN ini harus lebih baik lagi. Seperti kita ketahui, tata kelola atau ketata laksanaan pemerintahan itu merupakan suatu pengaturan tentang cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan di lingkungan kita. Nah, salah satu komponen penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan itu adalah administrasi umum, ya kan? Nah, ruang lingkup dari administrasi umum itu sendiri itu bisa meliputi tata naskah dinas, kemudian penamaan lembaga itu sendiri, kemudian singkatan ataupun akronimnya bagaimana, kemudian kearsipan. Nah, tata naskah dinas sebagai salah satu unsur dari pengadministrasian umum itu antara lain meliputi mengenai pengaturan tentang jenis ya, tentang jenis dan penyusunan naskah dinas. Kemudian bagaimana juga kita menggunakan logo ataupun cap dinas. Kemudian bagaimana menuangkan bahasa Indonesia dalam bahasa yang baik dan benar di dalam naskah dinas itu. Nah, kemudian bagaimana kita mengurus naskah dinas dalam melakukan korespondensi, kemudian kewenangannya itu seperti apa, kemudian bagaimana kita melakukan perubahan-perubahannya, kemudian pencabutan naskah dinas ataupun pembatalan produk hukum ataupun meralat dari naskah dinas itu sendiri. Nah, hal-hal seperti inilah nanti dalam acara ini ya, brief kali ini itu yang akan mungkin lebih jelas lagi, lebih detail lagi akan disampaikan atau dipaparkan atau dijelaskan oleh narasumber kita Mbak Rahma, di mana Mbak Rahma ini adalah salah satu tim penyusun tata naskah dinas di lingkungan BRIN. Jadi pasti narasumber nanti akan menjelaskan secara tuntas sesuai dengan tema kita siang ini, yaitu kupas tuntas tata naskah dinas. Jadi kalau seandainya teman-teman ada yang masih kurang paham ataupun bagaimana sih sebetulnya melakukan suatu penulisan ataupun menyusun naskah dinas ataupun aturan-aturan ataupun hak dan wewenang siapa yang bisa menerbitkan atau mengeluarkan surat di lingkungan kita itu mungkin nanti bisa ditanyakan langsung kepada narasumber ke siang ini. Ya, nah seperti kita ketahui kalau episode sebelumnya kita itu sudah belajar juga mengenai logo ya, logo BRIN itu, kemudian prosedurnya seperti apa, tata aturannya seperti apa, penggunaannya seperti apa. Nah, maka di hari ini kelanjutan dari logo tersebut ya, yang episode sebelumnya di dalam BRIN kita akan mendengarkan paparan dari Mbak Rahma ya, selaku arsiparis muda di BRIN, dan tadi seperti saya sampaikan sebagai salah seorang ketua malahan ya, ketua tim penyusun penyusunan tata naskah dinas di lingkungan BRIN ini. Nah, jadi saya sangat mengharapkan mudah-mudahan teman-teman semua sivitas BRIN dapat mengikuti acara ini dengan seksama, dan yang paling penting adalah bisa mendapatkan suatu informasi yang sangat penting dalam pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan BRIN. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Mudah-mudahan acara ini menjadi ajang selain silaturahmi
antar kita, Sivitas BRIN juga menjadi ajang untuk menambah informasi atau menambah pengetahuan kita mengenai apa saja yang perlu kita lakukan di dalam BRIN yang sudah menjadi besar ini. Oke, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih Mas Ajang. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baiklah, untuk memulai acara pada siang ini, kita akan mendengarkan paparan tentang kupas tuntas tata naskah dinas yang akan dipaparkan oleh Mbak Rahmayanti Pertiwi. Untuk memandu acara, saya persilakan kepada moderator Mbak Kristina Ratnasari. Silahkan, Mbak Nana. Baik, terima kasih Mas Ajang. Izin layar saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan kawan BRIN. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kristina Ratnasari yang akan memandu BRIN Insight Every Friday kali ini. Bapak, Ibu, dan kawan BRIN, pertama-tama terima kasih telah meluangkan waktu dan kehadiran Bapak, Ibu sekalian di acara Brief. BRIN Insight Every Friday di edisi keempat yang berjudul Kupas Tuntas Tata Naskah Dinas. Telah bergabung bersama kami narasumber hari ini yaitu Mbak Rahmayanti Pertiwi. Selamat datang dan selamat siang Mbak Rahma. Terima kasih sudah bergabung. Bagaimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan masih semangat juga nih kawan-kawan BRIN semua. Siap, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sedikit mengantar ke sesi presentasi brief kali ini. Kita akan mengupas tuntas tentang tata naskah dinas. Karena instansi kita baru melakukan penggabungan dari 4 instansi dan 1 kementerian, maka ada yang berubah dari pembuatan tata naskah dinas. Maka dari itu, hari ini kita akan membahasnya secara rinci, agar tidak ada lagi yang bertanya-tanya tentang bagaimana tata cara atau aturan yang baru ini. Karena kita sadari bahwa dalam berorganisasi sering sekali kita melakukan kegiatan persuratan. Agar tidak salah dalam membuat dan mendokumenkannya, maka kita harus mengetahui bagaimana aturan yang ada di instansi kita. Bapak Ibu kawan BRIN mungkin sudah mulai bertanya-tanya mengapa ada format seperti apa, format resmi tata naskah dinas, bagaimana mengaplikasikan untuk berbagai kebutuhan dan sebagainya. Hari ini narasumber kita akan memaparkan tentang detail tata naskah dinas BRIN sekaligus memberikan pemahaman tentang tata naskah dinas. Sebelum memulai sesi presentasi, saya akan memperkenalkan secara singkat profil narasumber kita. Nama Rahmayanti Pertiwi MM. Beliau lahir di Serang, tanggal 14 Januari tahun 1992. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Teknik Sipil dan Lingkungan di ITB, S2 Magister Ekonomi Terapan di Universitas Padjadjaran, dan jurusan Ekonomi Perencanaan dan Kebijakan Publik di GRIPS Jepang. Pengalaman kerja, analis rencana program dan kegiatan tahun 2014 sampai 2019, Kepala Subbagian Pengelolaan Kerjasama Operasional Kawasan LIPI tahun 2019, Kepala Subbagian Kearsipan LIPI tahun 2019, PLT Kepala Subbagian Kearsipan LIPI tahun 2020, Koordinator Fungsi Kearsipan LIPI tahun 2021, dan Koordinator Fungsi Kearsipan BRIN dari September 2021 sampai November 2021. Bapak Ibu kawan BRIN, kita akan segera mulai sesi presentasi dan sebagai panduan untuk sesi diskusi, jika ada yang ingin bertanya silahkan mengetik di kolom chat sembari mendengar pemaparan narasumber. Kemudian nanti akan kami tampilkan rangkuman pertanyaan tersebut di layar untuk direspon oleh narasumber. Kepada Mbak Rahma, kami siapkan waktu maksimal 60 menit untuk presentasi. Jika sudah siap, waktu dan layar kami persilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Nana ya, biasa saya sapa Mbak Kristina Ratnasari.
telah memperkenalkan mungkin secara singkat. Salam kenal Bapak Ibu semua. Yang saya hormati PLT Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan Pak Drisdal Priantoni, dan juga Bapak dan Ibu kawan BRIN mungkin yang kita sebut saat ini, yang saya juga banggakan. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu kawan BRIN. Izinkan pada siang hari ini, mudah-mudahan di hari Jumat ya, Jumat siang mendekati sore, sudah agak mendung gitu, masih semangat, mudah-mudahan Bapak dan Ibu untuk mengikuti episode keempat mungkin ya, kegiatan BRIN Insight Every Friday hari ini, dan suatu kehormatan juga bagi saya untuk dapat mengisi sharing hari ini terkait dengan tata naskah dinas seperti itu. Mungkin langsung saya share screen materi pada hari ini. Ini tentang kupas tuntas tata naskah dinas begitu ya bahasanya. Ya. Sudah dapat terlihat ya Bapak Ibu kawan BRIN? Sudah ya? Sudah terlihat, Mbak. Siap. Ya, Bapak Ibu, mungkin pada siang hari ini izinkan saya untuk sedikit sharing, mungkin ya memberikan materi, sharing, insight terkait dengan tata naskah dinas. Nah, mungkin sebagai pengantar, ini saya ingin bertanya atau ya kita ingin intermezzo dulu begitu ya. Mengapa sih sebetulnya kita perlu mengetahui, mengapa sih kita harus ada nih brief ini kupas tuntas tata naskah dinas? Kenapa sih tata naskah dinas ini penting begitu? Nah, ini di sini saya berikan contoh begitu ya, perlihatkan beberapa kasus nih dari beberapa pemberitaan terkait dengan naskah dinas. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan bicara tentang naskah dinas, mungkin langsung terpatri gitu ya di benak-benak kawan BRIN semua, surat gitu ya, naskah dinas, oh surat naskah dinas nih. Nah, kita lihat di sini ada beberapa kasus ternyata terkait dengan surat gitu. Yang pertama contohnya nih ada surat palsu mengatasnamakan kepala BKN begitu. Kemudian juga ada klarifikasi begitu ya di web BKN terkait dengan hoax rekrutmen ASN. Nah, ini kan berarti ada penyalahgunaan terkait dengan surat ya naskah dinas yang dikeluarkan oleh BKN. Kemudian juga yang baru-baru ini yang memang 2 tahun ini sedang marak ya, bahkan terjadi itu adalah pemalsuan surat PCR COVID begitu. Sehingga di sini kita lihat contohnya dari Kejaksaan Agung menerbitkan surat bahwa adanya penuntutan perkara tindak pidana pemalsuan surat. Nah, ini kan artinya bahwa ternyata adanya pemalsuan surat ini akan berujung ke tindak pidana begitu. Kemudian juga ada polisi menangkap pelaku utama pemalsuan surat. Nah, ini kan menjadi penting juga gitu ya Bapak Ibu, ternyata menjadi masalah begitu. Kemudian juga ini ada kasus lagi mantan wali Kotif Dumai menjadi tersangka. No, kan berarti memberikan gambaran pada kita bahwa surat ini atau ya surat dalam hal kecil naskah dinas sering dianggap kecil, sering dianggap sepele, tapi ternyata apabila disalahgunakan dapat menjadi masalah juga gitu ya, bahkan pelaku pemalsuan surat dapat diberikan tindak pidana. Nah, inilah yang menjadikan mengapa pentingnya kita untuk mengetahui apa saja sih naskah dinas dan juga mengetahui kita pentingnya adanya tata naskah dinas, sehingga tata naskah dinas itu untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan terkait dengan surat naskah dinas yang dikeluarkan oleh salah satu suatu instansi begitu. Nah, tata naskah dinas ini juga sebagai acuan gitu ya bagi kita semua nanti agar menjadi kita nih selaku sivitas BRIN, Bapak dan Ibu kawan BRIN ini
ada kesamaan persepsi terkait dengan naskah dinas yang dikeluarkan oleh instansi kita di BRIN, sehingga salah satu manfaatnya nanti dapat diketahui apakah memang naskah dinas itu asli atau palsu, otentik atau tidak, sah atau tidak, seperti itu. Jadi mengapa sih sebetulnya kita itu di episode kali ini mengupas tuntas tentang tata naskah dinas? Nah, ini salah satu mungkin ya pentingnya kenapa sih kita perlu tahu sih tata naskah dinas. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu lagi, boleh nanti silahkan komentar di kolom chat ya. Barangkali ada yang tahu lagi salah satu atau lain hal sebagainya terkait dengan pentingnya tata naskah dinas ini. Kemudian daripada itu, pengertian dari naskah dinasnya, langsung masuk kita ke pengertian. Naskah dinas itu apa sih? Nah, naskah dinas itu adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan BRIN dalam hal ini dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan. Jadi naskah dinas tidak hanya yang dibuat, tapi juga yang diterima. Jadi seluruh naskah dinas yang dibuat dan juga diterima oleh pejabat yang berwenang, nah di sini juga di bold ya, pejabat yang berwenangnya itu merupakan naskah dinas. Nah, kita masuk ke fungsinya apa sih sebetulnya? Nah, yang pertama sebagai alat komunikasi tertulis gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang alat komunikasi verbal itu sudah menggunakan telepon, WhatsApp gitu ya. Nah, kalau naskah dinas ini sebagai alat komunikasi kita secara tertulis dan resmi secara kedinasan. Begitu. Kemudian juga yang kedua adalah pedoman dalam bertugas atau dalam melaksanakan kegiatan. Nah, mungkin yang baru-baru ini Bapak dan Ibu yang sudah menerima SK penempatan ya, yang lagi hot-hotnya begitu beritanya. Jadi naskah SK penugasan itu juga termasuk dalam salah satu naskah dinas. Jadi SK penugasan merupakan salah satu naskah dinas yang menjadi pedoman kita dalam bertugas atau dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian juga tentunya sebagai alat bukti tertulis atau sumber legalitas. Jadi naskah dinas tentunya juga menjadi alat bukti, misalkan berita acara, kemudian juga surat penugasan. Nah, surat penugasan atau surat tugas itu kan juga menjadi alat bukti kita bahwa kita ditugaskan pada kegiatan tersebut. Kita legal ditugaskan seperti itu. Atau misalkan tadi ya berita acara atau nota kesepahaman begitu, itu menjadi sumber legalitas bahwa kedua belah pihak yang menandatangani menyetujui isi dari naskah dinasnya. Kemudian juga sarana pengingat atau bukti historis. Apa sih contohnya? Misalkan SK atau peraturan terkait dengan pembentukan, dulu ada Batan, pembentukan BPPT, pembentukan LIPI, pembentukan TAPAN begitu ya. Nah, ini adalah sarana pengingat atau bukti historis. Ada naskah-naskah dinas terkait dengan keputusan tersebut atau peraturan atau undang-undang yang menjadi historis, sejarah bahwa dulu itu, walaupun sekarang kita sudah terintegrasi ke BRIN ya, tapi dulu itu ternyata BPPT pernah dibentuk ya, 8 itu pernah ada ya, LIPI itu sudah berdiri dari tahun berapa, nah seperti itu. Kemudian juga tentunya cermin profesionalisme dan kualitas lembaga ya naskah dinas yang dikeluarkan oleh suatu instansi merupakan cerminan dari instansi itu sendiri. Oleh karena itu tidak bisa main-main gitu ya dalam mengeluarkan naskah dinas. Kemudian juga asas keamanan, karena hal tersebut naskah dinas merupakan sumber legalitas, ya tentunya apa yang kita tulis dalam naskah dinas tersebut merupakan asas keamanan, ada dasarnya seperti. Kemudian lanjut, apa sih tujuan tata naskah dinas sebetulnya? Gitu ya, tujuannya adanya tata naskah dinas yaitu tertib administrasi. Tentunya kita sebagai aparatur sipil negara ya, sekarang kalau disebutnya ya dulu PNS seperti itu, tidak jauh-jauh begitu ya dalam urusan administrasi. Tetap kita harus tertib secara administrasi. Oleh karena itu adanya tata naskah dinas itu menjadi acuan bagi kita agar penyelenggaraan tadi kalau Pak Dris bilang tata laksanaan, kerumah tanggaan, kearsipan itu menjadi tertib seperti itu.
Kemudian adanya kesamaan persepsi, bentuk, dan pola naskah dinas. Jadi kalau sekarang mungkin polanya nih masih belum sama gitu. Nah nanti ketika ada peraturan terkait dengan tata naskah dinas, nah kita sama nih persepsinya. Kalau SK tuh bentuknya gini loh, kalau surat tugas tuh bentuknya gini loh, gitu ya. Kalau naskah perjanjian itu seperti ini. Jadi di lingkungan BRIN tidak ada beda-beda gitu jenisnya. Kemudian juga ini yang dapat kita tracing justru apakah memang naskah dinas tersebut otentik, dapat dipercaya ataukah sah seperti itu juga bisa melalui dari bentuk dan pola naskah dinas. Kemudian tentunya kelancaran komunikasi tertulis. Jadi kalau secara telepon, secara WhatsApp gitu ya, itu kan ibaratnya komunikasi sudah resmi, tapi artinya belum terdokumentasikan. Nah, dengan adanya naskah dinas, komunikasi kita dapat terdokumentasikan melalui naskah dinas tersebut. Nah, ini langsung masuk ke pengertian mungkin ya. Tata naskah dinas sendiri apa sih gitu, tadi kalau kita sudah melihat pengertian dari naskah dinas. Nah, tata naskah dinas itu sendiri adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, kemudian pembuatannya, kemudian pengamanannya, kemudian pejabat penanda tangan diatur di situ juga, kemudian pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Jadi komunikasi kita dalam kedinasan resmi itu menggunakan naskah dinas yang diatur dalam tata naskah dinas. Nah, tata naskah dinas ini merupakan landasan dalam penyelenggaraan kegiatan surat menyurat yang berhubungan dengan kedinasan. Tata naskah dinas mengatur naskah kedinasan tadi sebagai sarana komunikasi kedinasan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum, pemerintahan, dan pembangunan. Kemudian, nah kita sekarang tadi ada tata naskah dinas, kita sekarang sudah eranya digitalisasi, kita juga mengenal adanya tata naskah dinas elektronik, di mana tata naskah dinas elektronik ini yang kita singkat TNDE begitu, dan juga mungkin Bapak dan Ibu kawan BRIN semua sudah bisa melihat di fitur Intra BRIN ada di situ TNDE. Nah, ini adalah tata naskah dinas elektronik, yaitu pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan TIK untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kalau Bapak dan Ibu udah mungkin ya melihat fitur TNDE di Intra BRIN, sudah ada surat tugas atau disposisi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah untuk mempercepat penyampaian naskah dinas surat ataupun yang lainnya ke Bapak Ibu semua. Ini aplikasi TNDE tadi, sistem pengelolaan naskah dinasnya secara elektronik. Nah, apa sih sebetulnya asas dalam penyusunan naskah dinas ini? Jadi tidak sembarang begitu ya, naskah dinas juga ada asas dalam penyusunannya gitu, di mana perlu efektif dan efisien, artinya efektif dan efisien dalam penulisannya, kemudian penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas. Maka dari itu kenapa tadi ya fungsinya itu sebagai cerminan profesionalisme lembaga, karena di situ ya terkait penggunaan bahasa juga perlu diperhatikan. Kemudian pembakuan, nah naskah dinas ini maksudnya diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. Nah, dalam tata naskah dinas ini tentunya kita membakukan tata caranya, bentuknya gitu terkait dengan naskah dinas. Kemudian pertanggungjawaban, nah maksudnya adalah penyelenggaraan tata naskah dinas ini dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, formatnya, prosedurnya, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan. Kemudian keterkaitan, tata naskah dinas ini tentunya terkait dengan kegiatan administrasi umum dan unsur administrasi umum lainnya. Nanti kita lihat gitu seberapa besar sih, karena tata naskah dinas ini mengatur naskah dinas yang ternyata kecil tapi berkaitan ke banyak hal seperti itu. Kemudian kecepatan dan ketepatan, artinya asas dalam penyusunannya perlu cepat tapi juga tepat, diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, mulai dari kejelasan redaksionalnya, kemudahan proseduralnya, kecepatan penyampaian, dan juga distribusinya. Yang terakhir adalah keamanan. Nah, TND ini juga harus aman ya secara fisik dan substansi, mulai dari penyusunan hingga ke distribusi.
Nah, ini persyaratannya Bapak Ibu ketika menyusun naskah dinas ada syarat-syaratnya nih Bapak Ibu. Yang pertama tentunya ketelitian. Jadi ketelitian dan kecermatan dalam hal bentuk, susunan isi, struktur, kaidah bahasa, dan penggunaan tanda baca dan ejaan. Karena ya pasti kawan BRIN semua sudah mengetahui ya kalau tanda baca koma salah saja kadang juga itu akan membuat rancu dari si penerima naskah dinas. Sehingga unsur ketelitian di sini sangat diperlukan begitu. Kemudian yang kedua adalah kejelasan. Naskah dinas ini memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang dimuat dalam naskah dinas. Jadi harus jelas apa sih maksudnya gitu yang disampaikan. Kemudian logis dan singkat, tentu begitu ya. Jadi naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentunya bahasa formal, efektif, singkat, padat, dan lengkap, sehingga mudah dipahami bagi pihak yang menerima naskah dinas. Kemudian unsur pembakuan, tadi ya, naskah dinas mengikuti aturan baku yang berlaku, sehingga dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan reliable, gitu. Jadi, autentik, nah itu mungkin highlight-nya, jadi naskah dinas ini harus otentik, sesuai dengan aslinya. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan peraturan tata naskah dinas khususnya di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Memang pada saat ini masih dalam harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, namun sebetulnya sudah 90% lah ya, 90% itu final gitu, tinggal harmonisasinya saja. Namun susunan dari peraturan tata naskah dinasnya terdiri dari ketentuan umum. Nah, ini berisi terkait dengan pengertian dan lain sebagainya. Kemudian jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas. Jadi jenisnya, susunan, dan bentuk di situ kita atur gitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga pembuatan naskah dinas, bagaimana sih membuat naskah dinas, apa saja sih strukturnya, seperti itu. Kemudian pengamanan naskah dinas, jadi naskah dinas juga perlu diamankan begitu ya. Jadi bagaimana pengamanannya di sini juga ada peraturannya. Kemudian juga ada pejabat penandatangan naskah dinas. Jadi siapa sih yang berhak untuk menandatangani naskah dinas? Jadi tidak semua orang itu berhak menandatangani naskah dinas tertentu ya. Jadi di situ ada peraturan terkait dengan, ada pengaturan terkait dengan kewenangan penandatangan. Kemudian ada pengendalian naskah dinasnya, bagaimana naskah dinas tersebut diciptakan, diregistrasi, disimpan seperti itu. Kemudian juga ada ketentuan penutup. Kemudian ini Bapak dan Ibu, jadi peraturan tata naskah dinas di lingkungan BRIN ini mengacu kepada undang-undang terkait dengan kearsipan. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009, karena naskah dinas ini memang diatur ya lebih ke arah kearsipan begitu ya, terkait dengan kearsipan, sehingga memang yang menaungi adalah undang-undang terkait dengan kearsipan. Kemudian turunannya juga PP 28 tahun 2012 tentang kearsipan dan mengacu ke peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi ke peraturan ANRI ya kalau terkait dengan kearsipan. Nomor 5 tahun 2021. Jadi kebetulan peraturan ANRI tentang tata naskah dinasnya juga baru diterbitkan. Nah, di BRIN juga karena organisasi baru gitu ya, baru digabung sehingga kita mengacu ke situ. Kemudian tentunya peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang OTK. Kenapa mengacu ke OTK juga? Karena ya tadi kita naskah dinas ini berkaitan dengan banyak hal gitu ya, tidak hanya urusan administratif saja, tapi juga tadi kewenangan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak dan Ibu kawan BRIN mungkin sebelumnya yang sudah familiar begitu ya dengan peraturan tata naskah dinas di lembaganya masing-masing gitu ya. Kalau teman-teman di Ristek itu ada peraturan Menristek nomor 51 tahun 2015, kemudian teman-teman di Eksbatan itu ada nomor 7 tahun 2015, kemudian di Eksbppt ada nomor 8 tahun 2017, di X8 ada nomor 7 tahun 2019, dan yang di Xlipi yang terakhir dan terbaru nomor 15 tahun 2020. Dengan adanya peraturan tata naskah dinas nanti di lingkungan BRIN, kelima peraturan tata naskah dinas ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan oleh peraturan tata naskah dinas di lingkungan BRIN.
Kemudian, nah ini kita masuk ya, kalau tadi saya sedikit bercerita terkait dasar dan mengapa sih penting kita mengetahui tentang tata naskah dinas. Nah sekarang kita masuk nih langsung ke Bapak Ibu ke jenis-jenis apa saja sih naskah dinas ini gitu ya. Jadi apa saja yang ada di naskah dinas, kalau tadi mungkin saya menyebutkan hanya surat saja gitu ya, satu dari sekian banyak ternyata kita lihat di sini jenis naskah dinas itu. Kalau kita lihat, nah berdasarkan berdasarkan peraturan ANRI dan juga kita rancangan peraturan tata naskah dinas di lingkungan BRIN, jenis naskah dinas di instansi kita ini ada empat jenis besar begitu ya. Jadi ada naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, dan naskah dinas lainnya. Ya, jadi banyak ya Bapak Ibu, ternyata tidak hanya surat saja nih terkait naskah dinas. Nah, naskah dinas arahan ini ada apa saja sih? Ternyata ada dibagi lagi Bapak Ibu. Jadi ada 3 naskah dinas arahan, ada naskah dinas pengaturan gitu ya, atau yang kita sering melihatnya sebagai peraturan perundang-undangan. Tadi peraturan nomor 1 BRIN tentang OTK BRIN itu masuk ke dalam naskah dinas pengaturan. Kemudian juga peraturan-peraturan lain ya. Jadi semua yang berkaitan tentang peraturan itu masuk ke naskah dinas pengaturan, artinya bersifat mengatur. Kemudian instruksi, surat edaran, dan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Nah, ini termasuk ke dalam naskah dinas pengaturan. Kemudian yang kedua adalah naskah dinas penetapan di sini. Naskah dinas penetapan adalah naskah dinas arahan tapi tidak bersifat mengatur gitu. Jadi dia adalah keputusan, contohnya adalah SK gitu ya. Jadi SK itu surat keputusan termasuk juga dalam naskah dinas gitu ya, yaitu naskah dinas penetapan. Kemudian surat perintah dan surat tugas itu juga termasuk dalam naskah dinas arahan, kategori naskah dinas penugasan gitu. Jadi ada 3 di sini, naskah dinas pengaturan, penetapan, dan penugasan, termasuk dalam naskah dinas arahan. Kemudian jenis yang kedua adalah naskah dinas korespondensi. Jadi korespondensi itu ya timbal balik begitu ya. Terdiri dari 2, yaitu naskah dinas korespondensi internal dan naskah dinas korespondensi eksternal. Di mana naskah dinas korespondensi internal, contohnya itu nota dinas, gitu ya, kemudian memorandum, disposisi, dan surat undangan internal. Nah, mungkin yang kawan-kawan BRIN sering dapatkan gitu, itu adalah nota dinas dan disposisi mungkin ya yang paling sering. Begitu. Kemudian juga ada naskah dinas korespondensi eksternal, contohnya adalah surat dinas dan surat undangan eksternal gitu ya. Surat undangan juga mungkin kawan BRIN juga sering mendapati gitu ya, kalau misalkan diundang acara, diundang kegiatan, diundang rapat seperti itu. Kemudian jenis naskah dinas yang ketiga yaitu naskah dinas khusus. Nah, ini mungkin yang kalau tadi kan kayaknya masih seputar surat. Ini juga surat sih, tapi ada beberapa yang bahasanya nggak terlihat seperti surat ya. Jadi ini contohnya adalah berita acara gitu ya. Kemudian juga pengumuman, di situ ternyata termasuk naskah dinas juga, pengumuman, laporan, dan juga telaah staf. Jadi ada nota kesepahaman, surat perjanjian, surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan, dan telaah staf. Nah, ini nota kesepahaman dan surat perjanjian mungkin yang teman-teman kawan BRIN di hukum kerjasama ini sudah sering ya mengonsep terkait dengan nota kesepahaman ataupun surat perjanjian. Begitu. Kemudian jenis naskah dinas terakhir adalah naskah dinas lainnya yang memang tidak termasuk dalam 3 jenis naskah dinas yang telah disebutkan, yaitu piagam penghargaan, sertifikat, surat pernyataan, notula, sambutan tertulis, dan siaran pers. Jadi ternyata piagam penghargaan juga termasuk ke dalam ini ya, ke dalam naskah dinas gitu. Jadi di sini juga nanti sebetulnya di peraturan tata naskah dinasnya ada pengaturan bagaimana sih formatnya piagam penghargaan, sertifikat, dan lain hal sebagainya. Namun nih Bapak dan Ibu kawan BRIN, karena saya diberikan waktu hanya 60 menit tadi oleh Mbak Nana begitu ya. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini tidak kita bahas semua terkait dengan naskah dinasnya, tapi kita mungkin lihat jenis dan susunan kemudian bentuknya hanya keempat
naskah dinas ini gitu ya, karena ini adalah naskah dinas yang sering begitu ya Bapak dan Ibu temui dalam kehidupan perkantoran sehari-hari. Jadi mungkin kita fokuskan 4 naskah dinas ini, tapi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin ada pertanyaan terkait naskah dinas yang lainnya, silahkan Bapak dan Ibu dipersilahkan, atau mungkin di luar forum ini juga ada pertanyaan, silahkan gitu. Tapi di peraturan tata naskah dinas kami mengatur semua jenis naskah yang disebutkan di sini begitu ya. Nah ini Bapak dan Ibu, untuk yang pertama mungkin kita langsung masuk ya. Jadi contohnya adalah naskah dinas keputusan tadi ya. Di peraturan terkait dengan tata naskah dinas sebetulnya nanti akan diatur terkait dengan pengertiannya apa sih, kemudian kertasnya menggunakan apa, bahkan sampai kertas saja diatur gitu ya Bapak Ibu, kemudian jenis hurufnya apa begitu. Nah itu contohnya di sini keputusan. Nah keputusan adalah naskah dinas berupa penetapan yang tidak bersifat mengatur. Kalau tadi peraturan itu adalah penetapan yang bersifat mengatur, kalau keputusan tidak bersifat mengatur. Nah, keputusan ini terdiri atas, kalau di kita nih, di BRIN ini ada keputusan kepala badan, jadi keputusan kepala BRIN seperti itu. Kemudian keputusan pimpinan tinggi media, di situ adalah eselon 1 dan setingkat eselon 1, jadi kepala organisasi riset, kemudian juga sestama, kemudian deputi juga berhak membuat keputusan. Kemudian keputusan pimpinan tinggi pratama, ini contohnya adalah seperti kepala BKPUK gitu ya, kemudian direktur di direktorat, kemudian juga kepala pusat riset atau pusat teknologi seperti itu yang setara dengan pimpinan tinggi pratama. Nah, keputusan yang telah ditetapkan dibuat salinan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang hukum. Nah, dalam hal ini mungkin Biro Hukum dan Kerjasama ya untuk keputusan. Kertasnya menggunakan apa? Nah, kertasnya ini menggunakan HVS, ukuran F4, dan standar kertas permanen. Apa sih maksudnya standar kertas permanen? Jadi kami di kearsipan sebetulnya ada standar kertas Bapak Ibu, di mana kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan kertas biasa, nah itu ya kertas biasa begitu ya. Tapi kalau standar kertas permanen ada kriterianya, misalkan pH-nya di atas berapa gitu ya. Jadi memang kertasnya khusus, lebih tebal, artinya dia itu tidak cepat lapuk gitu. Kenapa harus menggunakan kertas permanen? Karena keputusan ini bersifat nantinya kalau di kearsipan ini bersifat sejarahan gitu ya. Jadi dia cenderung ke arsip statis gitu, arsip permanen yang nanti sebetulnya ini menjadi bukti historis gitu. Jadi mengapa memerlukan standar kertas permanen? Supaya dia tidak lapuk, tidak mudah rusak, sehingga nanti historisnya dapat bertahan lama seperti itu. Kemudian jenis hurufnya, nah ini menggunakan huruf Bookman Old Style dengan ukuran 12 poin. Nah ini contohnya mungkin nanti di peraturan tata naskah dinas kalau Bapak dan Ibu gitu ya melihat peraturannya, di situ juga mengatur terkait dengan formatnya. Nah contohnya untuk keputusan seperti ini gitu ya. Jadi di atasnya untuk format keputusan kepala tentunya logonya adalah logo lambang negara begitu ya, jadi Garuda, di mana di situ nanti ada tulisan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian juga keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, ada nomornya, kemudian tentang apa, kemudian di sini ada susunannya, ada menimbang, mengingat, kemudian memutuskan, kemudian poin-poin isinya ya, ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah berlaku mulai kapan, jadi waktunya ditetapkan pada tanggal berapa, kemudian penandatanganannya gitu. Nah ini di pengaturan tata naskah dinas juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah ini mungkin yang sering kali terlewat, tapi ada poin-poin penting yang harus diperhatikan gitu. Contohnya adalah di keputusan ini pengabsahan dicantumkan di bawah ruang tanda tangan sebelah kiri bawah yang terdiri dari kata salinan sesuai dengan aslinya. Itu nanti kalau di bawah ya, nanti saya perlihatkan contoh selanjutnya. Kemudian naskah asli dan salinan keputusan yang ditandatangani harus disimpan sebagai arsip di, ya kalau misalkan terkait kepegawaian yang berarti di BOSDM, kalau terkait dengan fungsi hukum yang berarti di BHKS gitu ya. Kemudian naskah dinas keputusan yang ditandatangani oleh kepala badan diajukan ke kepala
kepada unit kerja yang menangani fungsi hukum dengan kelengkapan nota dinas pengantar. Jadi ada nota dinas pengantarnya untuk ya konsepnya gitu ya, kalau Bapak dan Ibu ingin mengajukan konsep keputusan itu nanti diajukan dengan nota dinas pengantar gitu. Kemudian tata cara pembentukan dan format pada lampiran keputusan ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di bawah nomor keputusan. Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu, jadi lampirannya seperti itu. Lampirannya ada lampiran keputusannya, kemudian setelah selesai ada ditetapkan. Jadi ditutup lagi oleh ditetapkan. Jadi ditetapkan ini tidak hanya pada badan keputusan, tapi juga di lampiran keputusan. Kemudian di kanan Bapak dan Ibu kawan bisa lihat ini format salinan. Jadi kalau salinan di kanannya ada ada keterangan salinan. Kemudian karena tadi keputusan tidak hanya ditandatangani oleh kepala badan gitu ya. Nah, ini contoh keputusan yang ditandatangani oleh selain kepala badan. Jadi tadi ada pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, kepala OR, kepala pusat gitu ya. Di lingkungan BRIN ini juga bisa menerbitkan keputusan di mana logonya bukan logo Garuda gitu ya. Logonya adalah logo BRIN. Kalau kemarin episode brief kemarin sudah menyinggung tentang logo, nah ini logo dipergunakannya di sini gitu ya. Kemudian ini sebetulnya untuk formatnya sama, namun hanya logonya saja ya yang berbeda. Kemudian lanjut Bapak dan Ibu untuk keputusan seperti tadi disampaikan. Nah, selanjutnya adalah surat perintah atau surat tugas. Nah, mungkin ada yang bertanya begitu ya, apa sih bedanya surat perintah dengan surat tugas gitu. Nah, sebetulnya secara format itu sama Bapak Ibu, surat perintah dengan surat tugas. Namun yang membedakan adalah definisinya. Jadi kalau surat perintah itu naskah dinas dari atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau pejabat lainnya yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi. Jadi kalau misalkan saya sebagai arsiparis tapi saya ditugasi untuk misalkan mengikuti acara tentang keuangan, nah itu berarti namanya surat perintah. Tapi kalau misalkan saya sebagai arsiparis ditugaskan terkait dengan fungsi kearsipan ya tetap begitu surat tugas. Karena surat tugas definisinya adalah naskah dinas yang diberi dari atasan begitu ya, berisi penugasan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi gitu. Jadi definisinya saja antara surat perintah dan surat tugas yang berbeda. Tapi secara format itu nanti kita dapat lihat mungkin itu sama Pak dan Ibu. Nah, kertasnya adalah HVS ukuran F4 lagi. Kalau sebelumnya Bapak dan Ibu kebiasaan menggunakan surat tugas itu menggunakan A4, nah sekarang kita atur di peraturan tata naskah dinas ini menggunakan ukuran F4 gitu ya, jadi lebih panjang gitu. Kemudian tadi tidak dijelaskan ya menggunakan standar kertas permanen, artinya menggunakan kertas biasa boleh gitu diperbolehkan. Kemudian jenis hurufnya sama Bookman Old Style 12 poin. Nah, ini contoh formatnya. Jadi, kalau diperbandingkan surat tugas dan surat perintah sama sebetulnya ya. Ada menimbang, dasar, kepada, untuk. Jadi, menimbang ini apa sih? Yang menimbang itu menimbang apa? Kenapa kegiatan ini itu harus dilaksanakan seperti itu. Kemudian dasarnya apa? Mungkin peraturan pemerintah kah atau surat undangan dari instansi lain kah seperti itu. Kemudian memberi tugas kepada siapa saja di sini di list nama-namanya. Kemudian untuk apa saja di situ, untuk perihalnya kegiatannya apa saja. Gitu. Kemudian ada tanda tangan dari pejabatnya. Nah, ini sekilas contohnya ya, tadi misalkan di sini ada surat tugas untuk pengawasan kearsipan begitu, menimbangnya bahwa dalam upaya untuk menyelamatkan arsip dan lain hal sebagainya begitu ya. Kemudian dasarnya adalah tentunya undang-undang kearsipan. Kemudian juga di sini ada nih poin terakhir nih ya. Poin terakhir adalah DIPA gitu, karena surat tugas ini juga berkaitan sering berkaitan walaupun tidak selalu ya, tapi seringnya berkaitan dengan keuangan begitu, sehingga di sini juga perlu dicantumkan DIPA-nya. Jadi nomor DIPA nanti untuk mempertanggungjawaban. Jadi DIPA mana sih yang mengacu untuk surat tugas ini begitu. Kemudian kepadanya, nah di sini contohnya adalah daftar terlampir. Jikalau memang yang ditugaskan banyak dapat menggunakan daftar terlampir. Kemudian di sini untuk apa saja begitu ya.
Kemudian ini selanjutnya adalah surat dinas. Nota dinas. Nah, nota dinas ini merupakan salah satu bentuk sarana komunikasi resmi yang bersifat internal dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan langsung atau yang setingkat. Nah ya, dalam nota dinas ini tidak dibubuhi cap dinas. Nah, di sini ada tanda seru. Nota dinas merupakan naskah dinas korespondensi di lingkungan internal. Jadi Bapak dan Ibu kawan-kawan BRIN kalau misalkan sebelumnya biasanya menggunakan surat dinas begitu. Nah, sekarang kalau kita di lingkungan internal BRIN, jikalau akan melakukan korespondensi secara internal, ini menggunakan nota dinas. Misalkan Kepala BKPUK ingin bersurat ke Kepala BHKS gitu ya. Nah, itu cukup menggunakan nota dinas gitu. Ataupun misalkan Sestama ingin berkirim surat ke Kepala OR IPH begitu, nah itu menggunakan nota dinas. Jadi pembatasannya adalah lingkup internal. Selama itu di lingkungan internal BRIN, maka menggunakan nota dinas. Kemudian jenis kertasnya adalah HBS ukuran A4. Nah, di sini sudah berubah ya Bapak dan Ibu karena kita sudah pindah ruang ibaratnya gitu ya ke jenis naskah dinas korespondensi. Di sini ukuran kertasnya adalah A4 gitu ya dengan gramatur paling sedikit 80 gram per meter persegi. Kemudian jenis hurufnya juga sudah berubah gitu, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 11 atau 12. Jadi dipersilahkan bisa menggunakan ukuran huruf 11 atau 12, diperhatikan estetikanya seperti itu. Kemudian ini contoh nota dinas ya, contoh nota dinas, susunan bentuk dan lain sebagainya. Nota dinasnya yang terhormat siapa, tujuannya, kemudian dari siapa, perihalnya apa, lampirannya berapa jika ada gitu. Kalau tidak ada tidak perlu ditulis lampirannya. Kemudian tanggalnya tanggal berapa di sini. Jadi lebih jelas ya Bapak Ibu. Jadi langsung tidak usah kepada YTH atau mungkin nggak usah ada, kalau format surat dinas kan beda gitu ya. Kemudian kop nota dinas hanya hal yang perlu diperhatikannya, kop nota dinas hanya digunakan pada halaman pertama naskah dinas. Kemudian yang terakhir adalah nota dinas tidak dibubuhi cap gitu. Jadi tidak dibubuhi cap dinas. Jadi tidak perlu menggunakan cap dinas untuk penyampaian nota dinas Bapak Ibu. Kemudian lanjut, ini disposisi, mungkin ini juga kecil tapi mungkin sering diterima ya oleh Bapak dan Ibu semua. Disposisi ini petunjuk tertulis singkat mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap naskah dinas. Jadi misalkan Kepala BKPUK ya, Pak Adris mendisposisikan ke Mbak Kristina atau ke siapa, ke Mas Ajang begitu ya, untuk ya tindak lanjut hadiri pertemuan ini gitu ya, itu menggunakan disposisi sebagai bentuk resminya. Ini contohnya seperti ini dalam format manual, tapi sebetulnya kita sudah TNDE, jadi tidak mencetak ya lembar disposisi, jadi langsung saja by aplikasi. Kemudian jenis kertasnya menggunakan kertas A4 dengan gramatur paling sedikit 80 gram. Ini hurufnya Arial ukuran 11 atau 12, tadi masih disesuaikan dengan estetika. Kemudian lanjut ke surat undangan. Nah, surat undangan ini ada dua kategori. Tadi kalau dilihat, dia ini ada di kakinya ada dua gitu ya. Jadi ada di surat undangan internal dan juga surat undangan eksternal. Bedanya apa? Nah, bedanya hanya di lingkup saja Bapak Ibu. Jadi kalau surat undangan internal ini kalau terkait dengan undangan tapi yang diundang semua orang-orang BRIN gitu. Jadi semua kawan BRIN yang diundang, nah itu pakai surat undangan internal. Kalau surat undangan eksternal, kalau misalkan di salah satu undangannya personil yang diundangnya itu ada di luar instansi BRIN, nah itu menggunakan surat undangan eksternal. Bedanya apa surat undangan internal dan eksternal? Sebetulnya formatnya juga tidak berbeda ya, tapi hanya dari penyebutan saja begitu. Kemudian kertasnya menggunakan A4 paling sedikit 80 gram. Kemudian dalam hal naskah dinas korespondensi berbentuk surat undangan, berbentuk kartu. Nah, ini surat undangan tidak hanya berbentuk kertas Bapak Ibu, tapi bisa juga berbentuk kartu. Ini dapat menggunakan kertas jenis art paper ukuran A5 dengan gramatur paling sedikit 120. Jadi lebih tebal gitu ya. Art paper atau Concord mungkin yang Bapak Ibu kawan BRIN sering dengarnya gitu ya. Kemudian jenis hurufnya Arial dengan ukuran 11 atau 12 gitu. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Kop surat undangan hanya digunakan pada halaman pertama surat undangan. Jadi kalau misalkan lebih gitu ya, nggak cukup satu halaman, nah kopnya itu hanya digunakan di halaman pertama ya Bapak Ibu. Di halaman keduanya tidak perlu ada kop lagi. Kemudian jika surat undangan disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya. Tapi kalau tidak disertai lampiran, tidak perlu dicantumkan lampirannya.
gitu ya, kata lampiran. Kemudian hal berisi pokok surat undangan sesingkat mungkin yang ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya. Kemudian alamat surat undangan yang ditulis di bawah YTH tidak perlu ditulis lengkap. Ya. Jadi misalkan mau mengundang kepala BHKS, ada di Jalan Tamrin nomor sekian, panjang banget gitu. Nah itu tidak perlu, cukup singkat saja, mungkin di Jakarta atau di mana, nanti untuk alamat secara lengkapnya dapat ditulis di amplop gitu. Kemudian, jika penerima undangan lebih dari 3 orang, dapat dicantumkan dalam bentuk daftar lampiran di surat undangannya. Nah, surat undangan internal berbentuk surat tidak dibubuhi cap dinas. Tadi ya, kalau misalkan surat undangannya dia sivitas BRIN aja gitu, tidak perlu dibubuhi cap dinas, sama kayak nota dinas ya gitu ya. Tapi kalau misalkan ada instansi luarnya, tentunya perlu cap dinas. Dan juga kalau misalkan surat undangan berbentuk kartu dibubuhi cap tanpa tanda tangan. Kita lihat contoh formatnya. Nah, di sini Bapak Ibu tadi terlihat ya perbedaannya antara nota dinas dan surat undangan gitu. Nah, surat undangan formatnya seperti ini. Ada nomor, tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan, ada sifat gitu ya. Kenapa perlu sifat? Karena untuk dapat diketahui oleh si penerima surat, apakah surat tersebut perlu ditindaklanjuti sangat segera atau biasa gitu ya. Jadi kalau sangat segera berarti dalam waktu 24 jam, 1 kali 24 jam harus bisa ditindaklanjuti, diterima oleh si penerimanya. Kalau segera misalkan 2 kali 24 jam gitu ya. Tapi kalau biasa dalam kurun waktu 5 kali 24 jam seperti itu. Kemudian di sini contohnya ya, ada alinea pembuka, kemudian isinya ya. Isinya kalau berupa undangan tentunya ada tanggal, hari, dan lain sebagainya, kemudian alinea penutup. Kemudian di sini lampirannya adalah daftar pejabat atau pegawai yang diundang. Contohnya ada banyak, gitu bisa dalam bentuk lampiran. Nah ini Bapak dan Ibu tadi surat undangan tidak hanya berbentuk surat gitu ya, tapi bisa juga berbentuk kartu. Nah ini mungkin dimensinya yang kurang kurang merepresentasikan, tapi intinya surat undangan berbentuk kartu ini ukurannya A5. Nah A5 itu kalau Bapak Ibu kawan BRIN yang belum kebayang setengah A4 Bapak Ibu. Jadi kalau ada kertas A4 tinggal dibagi 2 aja. Nah itu udah ukuran A5 gitu ya. Dan kertasnya tentunya lebih tebal karena dia berbentuknya undangan. Nah contohnya yang sebelah kiri adalah surat undangan yang mengundangnya adalah kepala BRIN gitu ya, itu menggunakan logo Garuda. Itu tidak ditandatangani tapi menggunakan cap gitu. Di sini terlihat cap jabatannya ada di sebelah kiri. Kemudian yang di sebelah kanan adalah format undangan berbentuk kartu yang ditandatangani selain kepala. Jadi tadi misalkan sestama, kepala OR, kepala PR, kepala apalagi direktorat ataupun kepala pusat gitu ya, ataupun deputi gitu. Pokoknya selain kepala BRIN menggunakan logo badan gitu. Kita menyebutnya logo selain lambang negara adalah logo badan begitu. Dan dibubuhi cap tanpa tanda tangan. Begitu. Selanjutnya ini adalah surat dinas. Nah, surat dinas merupakan naskah dinas korespondensi eksternal yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan. Surat dinas ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Nah ini bisa dibaca dia eksternal, berarti sudah menyangkut, kalau sudah berhubungan dengan instansi luar berarti dia sifatnya menggunakan surat dinas gitu. Jenis kertasnya adalah HVS ukuran A4 dengan gramatur 80 dan jenis hurufnya adalah Arial 11 atau 12 sesuai estetika. Nah ini contohnya surat dinas gitu ya, kalau misalkan yang ditandatangani oleh kepala BRIN, lagi-lagi logonya adalah Garuda gitu. Contoh formatnya sama sebetulnya, ada nomor, sifat, lampiran, hal, YTH, tidak usah ditulis kepada Bapak Ibu, jadi langsung ditulis YTH, kepadanya tidak perlu gitu. Kemudian tentunya ada alinea pembuka, isi, dan juga penutup gitu ya sebagai isi surat. Kemudian ditandatangani oleh siapa, pejabat yang menandatangani dengan cap dinas. Karena ini hubungannya dengan instansi luar, oleh karena itu kita perlu membubuhkan cap dinas di dalamnya. Yang kanan contoh dari surat dinas yang ditandatangani selain kepala badan. Ya, jadi contohnya di sini adalah sekretariat utama, formatnya seperti itu menggunakan kop naskah dinas seperti itu. Nah ini Pak Ibu, tadi contoh-contoh ya, karena saya tidak bisa menyebutkan semuanya, tadi jadi hanya
struktur saja yang disebutkan. Ada keputusan, mungkin ingat-ingat lagi ya, keputusan, kemudian juga surat perintah atau surat tugas, kemudian juga ada naskah dinas korespondensi internal, tadi yang diberikan contoh adalah nota dinas dan disposisi, kemudian yang terakhir adalah naskah dinas korespondensi eksternal, contohnya adalah surat dinas dan juga surat undangan eksternal ya. Nah, ini dirangkum Bapak dan Ibu mungkin secara penggunaan kertas dan juga jenis huruf gitu ya, tidak semata-mata bebas begitu, kita juga ada pengaturannya. Masing-masing kita pisahkan berdasarkan jenis naskah dinasnya. Jadi kalau naskah dinas arahan menggunakan kertas F4, jenis hurufnya Bookman Old Style, ukurannya 12 poin gitu. Kemudian kalau naskah dinas korespondensi dia menggunakan kertas A4 gitu ya, sudah beda nih ya Bapak Ibu. Jadi jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 11 atau 12 sesuai estetika, dikecualikan surat undangan yang berbentuk kartu menggunakan kertas A5 dengan ukuran huruf sesuai juga dengan estetika gitu. Jadi kalau surat undangan tadi kertasnya A5 dan juga mungkin jenis kertasnya beda ya, art paper atau Concord. Kemudian naskah dinas khusus yang pada kesempatan kali ini kita mohon maaf sekali tidak tidak secara detail kita bahas, itu menggunakan kertas A4, jenis hurufnya Arial dengan ukuran huruf 11 atau 12 gitu. Jadi menyesuaikan juga dengan estetika. Dan yang terakhir adalah naskah dinas lainnya menggunakan kertas A4 di sini ya, jenis huruf Arial dengan ukuran huruf 11 atau 12, dikecualikan lagi sambutan tertulis gitu, karena kalau sambutan tertulis dibaca itu juga perlu yang kecil gitu ya supaya ringkas, sehingga sambutan tertulis menggunakan kertas A5 lagi Bapak Ibu dengan ukuran huruf 14, karena tujuannya adalah dibaca sehingga hurufnya perlu dicetak tebal gitu ya, tebal besar maksudnya. Nah ini Bapak Ibu, kita masuk ke pembuatan naskah dinas. Kalau tadi sebetulnya banyak kita bicaranya mungkin lebih ke media rekam kertas ya, karena tadi ada cap gitu ya, itu kan digunakan dalam media rekam kertas banyaknya ya. Namun sebetulnya pembuatan naskah dinas saat ini bisa dalam dua media gitu ya, karena kita sekarang eranya juga sudah maju, sudah berubah, sudah digital, sehingga pembuatan naskah dinas juga mengikuti gitu, ada media rekam kertas dan juga media rekam elektronik. Kemudian pembuatan naskah dinas tentunya memuat unsur tadi lambang negara atau logo gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu kawan BRIN lihat, tentunya di setiap naskah dinas ada lambang negara atau logonya, tergantung siapa yang menandatangani. Kemudian penomoran naskah dinas, kemudian penggunaan kertas ya, tadi kita sudah bahas, amplop dan juga tinta. Kemudian juga ada ketentuan jarak spasi, jenis dan ukuran huruf, serta kata penyambung. Kemudian juga ada penentuan batas atau ruang bukti, kemudian ada tembusan, lampiran, nomor halaman, tanda tangan, paraf dan cap. Kemudian juga tadi Pak Adi sempat singgung pada saat pembukaan itu ada perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas. Nah ini Bapak dan Ibu kawan BRIN semua, kalau pada episode sebelumnya BRIN membahas tentang logo BRIN begitu, di kami juga logo BRIN ini dipergunakan gitu ya dalam naskah dinas. Ada dua bentuk dan spesifikasi kop naskah dinas. Yang pertama adalah kop naskah dinas jabatan dengan lambang negara, ini yang dipergunakan oleh Kepala BRIN, di mana logonya adalah tentunya logo Garuda gitu ya. Jadi logo Garuda juga tidak sembarangan, ternyata ada ketentuan ukuran-ukurannya, lebarnya, tingginya, jarak dari atas gitu ya, atas kertas, kemudian jarak ke bawah tulisan gitu. Kemudian kalau misalkan ditandatangani oleh selain Kepala BRIN menggunakan logo badan. Nah, logo badan ini mungkin yang di episode sebelumnya telah dijelaskan gitu ya waktu itu oleh Mas Boni mungkin ya. Ada dua logo gitu ya, BRIN ini kita punya dua logo. Ini adalah logo yang pertama yang di atas, kemudian yang di bawah adalah logo yang kedua. Nah, dua-dua logo ini juga dipergunakan dalam naskah dinas. Kapan menggunakan logo yang pertama, kapan menggunakan logo yang kedua? Nah, kita menggunakan logo yang kedua sederhananya adalah ketika kop naskah dinasnya tertutup gitu. Jadi kalau misalkan ada naskah dinas surat, nota dinas yang memang ada alamat di atasnya kemudian pakai garis penutup, nah itu menggunakan logo 2. Kalau menggunakan logo pertama itu untuk naskah dinas yang tadi ya, contohnya surat keputusan, kemudian juga ada mungkin nanti nota kesepahaman gitu, itu menggunakan logo yang pertama. Jadi dua-duanya sah Bapak Ibu bisa dipergunakan tergantung dari jenis naskah dinasnya apa.
Kemudian ini contoh kepala naskah dinas yang digunakan oleh kepala badan, ini ya Garuda berwarna, dan yang di bawahnya ini contohnya adalah penggunaan logo naskah logo lembaga, logo Garuda gitu ya, dengan bahasa Inggris, Chairman of National Research and Innovation Agency gitu ya di sini boleh. Nah, yang kanan adalah contoh kepala naskah dinas yang digunakan atas nama kepala badan. Nah, ini mungkin kok ini jadi tidak semata-mata naskah dinas yang Garudanya berwarna hitam putih itu karena nggak ada tinta gitu ya Bapak Ibu, tapi karena memang di situ ada artinya gitu ya. Berarti naskah dinas tersebut ditandatangani oleh kepala badan tapi atas nama gitu. Jadi bukan Pak Kepala BRIN sendiri yang menandatangan, tapi misalkan sesama, namun menggunakan atas nama kepala BRIN gitu. Jadi itu di situ logonya boleh Garuda tapi Garudanya nggak boleh berwarna gitu ya. Jadi harus hitam putih. Kemudian lanjut ini untuk ukuran dan penempatan logo badan pada kepala naskah dinas. Tadi kalau yang oleh kepala badan, kalau ini yang selain kepala badan berarti menggunakan logo badan gitu ya, logo BRIN. Nah, ini juga ada aturannya Bapak Ibu. Jadi sebelah kirinya itu 15 mm, dari atas itu jaraknya 12,5 mm. Kemudian logo BRIN-nya sendiri dalam kop naskah dinas juga kita atur lebarnya berapa, tingginya berapa gitu ya. Jadi kalau tingginya itu 16,5, lebarnya 42,85. Ini kita sudah exercise begitu supaya tetap memenuhi prasyarat estetika dalam naskah dinas tentunya begitu. Ini Bapak dan Ibu contoh dari kepala naskah dinas yang digunakan oleh unit kerja eselon 1. Nah, itu ini sebenarnya juga sudah mulai ya dari Bapak dan Ibu kawan BRIN sering lihat begitu kalau misalkan menerima naskah-naskah dinas. Jadi ada logo BRIN-nya di sebelah kiri, kemudian ada tulisan identitas dari unit kerja pengirimnya di sini. Langsung misalkan di sini contohnya adalah sekretariat utama, kemudian kalau ada bahasa Inggrisnya, kalau misalkan mau menggunakan bahasa Inggris berarti eksekutif sekretariat, langsung ditulis saja. Kemudian ini pengaturannya, kalau unit kerjanya ditulis dengan huruf Arial 14 poin cetak tebal. Nah, di bawahnya adalah keterangan dari alamat, telepon, surel, dan laman. Ini juga mungkin yang perlu kita lihat ya Bapak Ibu. Jadi bahasanya adalah telepon, surel itu email mungkin ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan yang sering menggunakan email, kita sebetulnya secara bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah surel gitu ya. Kemudian laman atau web mungkin yang Bapak dan Ibu sering dengar ya, di lamannya. Kemudian ini contoh naskah dinas yang digunakan unit kerja eselon 2. Jadi langsung contohnya Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan. Langsung ditulis nama unit kerja eselon 2-nya tanpa lagi di atasnya memerlukan nama identitas Badan Riset dan Inovasi Nasional, tidak perlu seperti itu lagi gitu ya. Jadi langsung saja ditulis unit kerja eselon 2-nya. Nah, Bapak Ibu ini juga maaf tadi saya sempat ketinggalan ya. Jadi logo BRIN ini adalah satu kesatuan gitu ya. Ada bulatnya, terus singkatan BRIN-nya, kemudian kepanjangan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi tidak dipisah-pisah. Ini sebagai identitas logonya gitu ya. Jadi ada logo, kemudian di sini kepala naskah dinas kopnya ya. Kemudian juga dengan garis penutup di sini contohnya. Ini sama untuk unit kerjanya Arial 14 poin, kemudian kalau keterangan alamat dan lain sebagainya Arial 10 poin, tidak dicetak tebal. Kemudian ini contoh kepala naskah dinas di organisasi riset. Ini contohnya adalah organisasi riset tenaga nuklir gitu. Sama sebetulnya ya. Ini untuk unit kerjanya Arial 14, kemudian kalau keterangan di bawahnya Arial 10. Ini contohnya juga di pusat di lingkungan organisasi riset, langsung Bapak Ibu langsung ditulis nama unit kerjanya, tidak perlu lagi di atasnya mencantumkan nama Badan Riset dan Inovasi Nasional ataupun organisasi riset gitu. Jadi langsung saja disebutkan di sini. Nah, ini Bapak dan Ibu kawan BRIN semua, apabila misalkan unit kerjanya ini sudah tersertifikasi ISO kah atau kan ya biasanya ya, ini dicantumkannya di mana sih, karena itu kan sebuah kebanggaan, sebuah identitas dari unit kerja itu sendiri. Nah, dicantumkannya di sebelah kiri bawah. Jadi di sebelah kiri bawah silahkan dicantumkan untuk logo sertifikasi apabila memang sudah tersertifikasi seperti ISO, OSAS atau kan dan lain sebagainya, dengan tidak melebihi logo BRIN ya tentunya. Jadi kalau kalau bisa dikira-kira, ini ukurannya 1 x 1. Itu 1 cm x 1 cm.
Kemudian ini Bapak Ibu kita lanjut ke penomoran naskah dinas. Ini terdiri dari kode jabatan atau kode unit kerja dan juga ada kode klasifikasi arsip. Ini kode jabatan tentunya ini melekat di unit kerja masing-masing ya. Jadi sebetulnya setiap unit kerja masing-masing mempunyai kode unik tersendiri. Nah, itu yang dinamakan kode jabatan. Kemudian ada kode klasifikasi arsip. Nah, apa sih kode klasifikasi arsip itu? Nah, kode klasifikasi arsip itu pengelompokan arsip dengan rincian masalah secara logis dan sistematis yang menjadi dasar penataan berkas dan memudahkan penemuan kembali. Jadi ada klasifikasinya gitu Bapak Ibu. Jadi klasifikasinya itu untuk mempermudah penyimpanan dan temu kembali arsip dengan cepat dan tepat jika diperlukan. Jadi arsip itu, naskah dinas itu termasuk dalam naskah dinas apa sih? Apakah terkait dengan humas, apakah terkait dengan perencanaan, apakah terkait dengan kearsipan, apakah terkait dengan kebijakan. Nah, itu di situ ada kodenya tersendiri. Nah, kode klasifikasi arsip ini sebagai tanda pengenal masalah dalam bentuk huruf dan angka untuk penggolongan dan pengelompokan arsip atas dasar persamaan masalah yang terkandung dalam arsipnya, gitu ya. Ada dua kode klasifikasinya, fungsi substantif dan juga fungsi fasilitatif. Di mana substantif itu berdasarkan jenis kegiatan utama, pelaksanaan tugas dan fungsi badan. Jadi kalau kita mungkin penelitian, pengkajian, pengembangan, gitu ya. Atau juga yang kedua adalah fungsi fasilitatif, yaitu berdasarkan jenis kegiatan pendukung, pelaksanaan tugas dan fungsi badan. Tadi seperti yang saya sebutkan, perencanaan, kearsipan, pengawasan, gitu ya, hubungan kemasyarakatan, seperti itu. Kemudian ini contohnya kode klasifikasi itu yang mana sih gitu ya. Nah, kalau kita lihat kalau Bapak dan Ibu menerima naskah dinas ada nomornya, nah kode klasifikasi arsip itu yang di sini Bapak Ibu, yang di tengah ada misalkan huruf di sini KA0402. Nah, ini kalau teman-teman arsiparis tentunya sudah banyak mungkin ya yang paham begitu. Jadi KA0402 ini tidak semata-mata hurufnya ya angka dan huruf seperti itu, tapi ini ada artinya gitu. Jadi KA misalkan terkait dengan kearsipan, 04 misalkan terkait dengan pembinaan gitu ya. Jadi pembinaan kearsipan, terus 02-nya misalkan sosialisasi gitu. Jadi di bawah pembinaan ada kegiatannya lagi sosialisasi seperti itu. Di sini kode klasifikasi. Nah, kita sendiri di BRIN sebetulnya secara secara sementara ya, karena memang masih dalam penggodogan nih untuk peraturan terkait klasifikasinya, sudah ada klasifikasinya, diantaranya adalah fungsi fasilitatif, tadi contohnya adalah perencanaan hingga data dan informasi, kemudian juga klasifikasi arsip fungsi substantif. Ini fungsi substantif artinya substantifnya memang dia tugas dan fungsi BRIN. Contohnya adalah kebijakan pembangunan, kemudian kebijakan riset gitu ya, hingga nanti ada arkeologi, meteorologi, tapi karena tidak menutup kemungkinan kita tahun depan kan ada organisasi riset terkait dengan hal itu gitu. Jadi mungkin ini terkait dengan penelitian atau kebijakan dan lain sebagainya yang terkait dengan arkeologi, meteorologi, kemudian agama dan keagamaan dan lain-lain seperti itu. Kemudian tadi selain kode klasifikasi ada juga kode keamanan Bapak Ibu. Jadi klasifikasi keamanan, di mana klasifikasi keamanan ini yang menentukan ya tingkat bahaya dia ini, dampaknya, tingkat dampak dia ini kepada negara ini sebesar apa gitu. Jadi ada kode klasifikasi keamanan. Kalau kita lihat dalam contoh surat ini, contohnya SR gitu ya, di sini sangat rahasia. Jadi rahasia, terbatas, biasa atau terbuka. Jadi ada 4 kategori keamanan. Nah, ini mengklasifikasikannya berdasarkan dampak yang ditimbulkan. Kalau sangat rahasia berarti si naskah dinas tersebut betul-betul harus dijaga, tidak boleh sembarang orang melihatnya, harus betul-betul yang ini ya, yang memang harus tujuan penerimanya saja yang boleh membuka, karena isi suratnya membahayakan kedaulatan negara. Contohnya misalkan terkait dengan ya katakanlah informasi adanya bom gitu ya, atau apa gitu ya, pokoknya membahayakan kedaulatan negara. Kemudian ada kategori yang rahasia, itu mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan pemerintahan ataupun terkait dengan hubungan personal. Gitu ya. Misalkan kalau kemarin-kemarin ada hukuman disiplin gitu, nah itu kategorinya rahasia gitu. Kemudian terbatas, mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga pemerintahan, contohnya misalkan hak kekayaan intelektual itu juga terbatas. Jadi terbatas ini ketika naskah dinas dikategorikan terbatas, berarti hanya pihak-pihak tertentu yang dapat mengizinkan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin melihat
naskah dinas tersebut gitu ya, nanti harus izin dulu nih Bapak dan Ibu kepada misalkan koordinator atau pejabat yang berwenang di naskah dinas tersebut. Kemudian biasa atau terbuka ini biasanya kodenya adalah B. Nah, itu tidak ada dampak apapun terhadap keamanan negara. Artinya sebetulnya naskah dinas tersebut bisa publish, bisa dilihat oleh semua orang gitu. Ini amplop, nah amplop juga diatur ya di peraturan tata naskah dinas. Jadi ukuran, bentuk, dan warna sampulnya ya menyesuaikan kebutuhan dengan mempertimbangkan efisiensi. Jadi besar kecilnya tetap mempertimbangkan efisiensi, namun warnanya berwarna putih atau coklat muda gitu ya. Jadi warnanya kita standarkan putih atau coklat muda, tidak ada warna yang misalkan ungu atau lain sebagainya gitu ya. Kemudian pada amplop harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan, kemudian juga alamat pengirim berupa lambang negara atau logo badan, nama badan, atau jabatan serta alamat badan. Ini, nah di amplop ini yang ditulis alamat selengkap-lengkapnya gitu ya. Kemudian dalam hal naskah dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia, dapat digunakan amplop 2 rangkap 2 dan cap dan ada cap atau tulisan sangat rahasia dan rahasia. Jadi kalau misalkan naskah dinasnya sangat rahasia dan rahasia, amplopnya didobel Bapak Ibu gitu ya, kawan BRIN semua. Kemudian di amplopnya tinggal dicap sangat rahasia ataupun rahasia gitu, dicap warna merah. Sehingga hal ini menjadi perhatian bagi si penerima, supaya hati-hati tidak dibuka oleh sembarang orang gitu ya. Harus betul-betul si penerimanya yang si penerima menerima gitu ya, membaca dan yang pertama membuka. Kemudian ini spasinya juga kita atur di sini, spasinya 1 atau 1,5 dengan pengaturan before afternya 0 poin gitu ya. Kemudian ada kata penyambung merupakan kata yang digunakan. Nah, kata penyambung ini mungkin Bapak Ibu yang mana sih kata penyambung gitu ya. Nah, ini sebenarnya biasanya banyaknya di peraturan. Jadi kalau misalkan di naskah dinas di halaman di bagian bawahnya naskah dinas di sebelah kanan bawah ini biasanya suka ada satu kata gitu ya, titik gitu ya, di situ katanya misalkan lembaga gitu. Nah, itu berarti menyambung ke lembar selanjutnya. Itu sebagai sebagai penanda bahwa naskah dinas tersebut tidak bisa tercecer-cecer, artinya yang selanjutnya itu sudah jelas kata-kata tersebut gitu. Jadi tidak tercecer gitu ya. Nah, kata penyambung ini biasanya digunakan dalam naskah dinas pengaturan dan penetapan. Jadi peraturan biasanya dan penetapan SK gitu ya. Kemudian, nah dalam pembuatan naskah dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung. Kemudian juga batas ruang tepi atau Bapak dan Ibu biasa menyebutnya margin, begitu margin juga kita di sini diatur, di atasnya berapa, kemudian di bawahnya 2,5, kirinya 3, kanannya 2 begitu. Tapi tetap saja juga memperhatikan estetika seperti itu. Kemudian ada tembusan, tentunya ini kalau misalkan ada hal-hal yang berkaitan dengan pejabat yang lainnya, silakan ditampilkan tembusannya, begitu ya, disampaikan tembusan kepada siapa. Ada posisi di kiri bawah naskah dinas. Kemudian juga lampiran, begitu. Nah, lampiran ini yang sering juga salah. Kalau misalnya pada media rekam kertas, lampiran itu juga sebetulnya harus ditandatangani, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya surat atau naskah dinasnya saja yang ditandatangani, tapi lampirannya juga pada akhir lampiran, gitu ya, itu ditandatangani. Gitu. Kemudian ini nomor halaman gitu. Ini sebetulnya menggunakan angka Arab. Angka Arab yang mana sih? Yang 1, 2, 3 biasa gitu Bapak Ibu ya. Seperti ya bukan Romawi gitu ya, angka Arab itu seperti itu. Kemudian ini pembubuhan paraf. Nah, sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, konsep naskah dinas harus diparaf terlebih dahulu oleh jenjang jabatan struktural atau fungsional, dalam hal ini mungkin koordinator, subkoordinator di bawahnya. Waktunya sudah sebentar lagi ya, Mbak Nana ya, sebentar ya. Konsep, ya siap. Konsep naskah dinas yang dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf. Nah, paraf ini kenapa sih penting? Karena paraf merupakan bentuk keterkaitan, memberikan koreksi atau usulan, kemudian persetujuan terhadap konsep naskah dinas, serta ikut bertanggung jawab atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan. Jadi perlu diparaf dulu gitu ya oleh koordinator ataupun struktural, kalau misalkan memang ada struktural di bawahnya. Kemudian ini cap, Bapak Ibu, ini cap yang untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala badan. Kemudian kalau capnya sendiri warnanya kalau misalkan ada kodenya juga gitu 0000FF gitu. Jadi warna biru kode tinta tersebut. Nah, kalau
mungkin orang-orang desain ya, kawan desain ini paham lah ya untuk warna ini. Jadi CMYK-nya 95, 75, 0, dan 0 gitu ya. Jadi capnya seperti itu warnanya. Dan ada juga sebetulnya standarnya ya. Jadi jari-jarinya ya di sini, jari-jari yang pertama berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa, seperti itu. Kemudian ini cap lembaga selain kepala badan gitu ya. Jadi di tengahnya ada logo BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, kemudian dikelilingi oleh tulisan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kecuali untuk naskah dinas yang rahasia dan sangat rahasia, tidak perlu menggunakan cap yang memang dicetak. Jadi artinya dia emboss saja begitu ya. Jadi tidak terlihat tapi emboss gitu ya, dengan maksud untuk menghindari pemalsuan. Nah, ini untuk pengamanan naskah dinas. Jadi Bapak dan Ibu, naskah dinas tertentu yang memang sangat betul-betul penting sekali, silahkan bisa menggunakan watermark atau anti copy. Contohnya misalkan ijazah gitu ya. Jadi watermark atau anti copy ini digunakan dalam ijazah. Anti copy contohnya dalam ijazah, katakanlah contohnya ijazah, kemudian di copy itu kalau kertasnya anti copy, ketika di copy ada tulisan kopinya gitu. Nah, itu menghindari pemalsuan dan lain sebagainya gitu ya. Misalkan SK CPNS, SK PNS itu juga bisa menggunakan kertas dengan kertas khusus yang anti copy. Jadi ketika di copy dia benar-benar akan timbul tulisan copy begitu. Kemudian, nah ini tadi saya sebutkan ada kewenangan penandatangan, jadi tidak semua pejabat bisa menandatangani naskah-naskah dinas tertentu, hanya beberapa saja. Nah ini mungkin secara lebih jelasnya nanti dapat dibaca di peraturan tata naskah dinas, begitu ya. Jadi misalkan peraturan itu yang menandatangani, peraturan dan instruksi yang menandatangani hanya bisa kepala badan. Selain kepala badan tidak bisa menandatangani peraturan dan instruksi, dan lain hal sebagainya, begitu. Kemudian ini juga jenis naskah dinasnya banyak, dan juga kita ada tanda tangannya juga pimpinannya banyak. Ada pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dewan pengarah, kemudian pimpinan tinggi pratama, administrator atau koordinator juga diberikan kewenangan untuk naskah dinas tertentu. Kemudian juga kepala organisasi riset, kepala pusat di lingkungan organisasi riset, kepala balai atau kepala kantor, dan ketua unit kerja non struktural. Apa sih ketua unit kerja non struktural? Contohnya SKIKH, National Focal Point gitu ya, Komisi Clearance Etik Penelitian, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini mungkin bagian yang terakhir tentang tanda tangan elektronik gitu ya. Tanda tangan elektronik, pejabat yang menandatangani naskah dinas elektronik dibubuhkan watermark, logo BRIN, dan tulisan PT elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada tanda tangan konvensional. Jadi contohnya di sini ada surat edaran yang akan ditandatangani oleh kepala BRIN, dan di tempat penandatanganannya dibubuhkan watermark tanda tangan elektronik gitu ya. Itu Bapak dan Ibu. Nah, kenapa sih sebetulnya ini saya mengambil sumber dari BSRE, BSSN ya? Mengapa sih sebetulnya perlu menggunakan tanda tangan elektronik? Ya tentunya hemat waktu, hemat biaya, aman dan legal, kemudian juga paperless gitu ya. Kemudian jaminan keamanannya juga dia otentik, pasti ada keutuhannya dan mirip penyangkalan seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu sebetulnya untuk verifikasi dokumen tanda tangan elektronik di mana saja dan kapan saja, silahkan diunduh menggunakan Google Play atau mungkin dalam aplikasi Android iPhone, silahkan dicari gitu ya. Peri DS namanya Bapak dan Ibu. Nanti contohnya ya ada Peri DS. Nah di sini kalau misalkan ada naskah dinas, kan kalau naskah dinas ditandatangani elektronik dia akan keluar barcode. Ketika barcode-nya di-scan menggunakan aplikasi Peri DS nanti akan terlihat. Di sini contohnya saya menandatangani naskah dinas yang ditandatangani oleh Pak Drisdal begitu ya. Nah di sini ada keterangannya valid, sign by Drisdal Friantoni, sign at, bahkan sign at-nya di sini terlihat begitu ya, tanggal berapa, jam berapa, jam, menit, detik terlihat di sini begitu ya. Jadi kalau misalkan di sini valid berarti dokumen tersebut otentik, sah, dan memang betul ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Selain aplikasi Peri DS, sebetulnya kalau Bapak dan Ibu juga nggak mau ngedownload app Peri DS itu penuh gitu ya, handphonenya memorinya gitu ya, bisa dibuka menggunakan aplikasi Adobe gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu membuka surat tersebut di aplikasi Adobe gitu, tinggal diklik di sini ada tanda sign. Nah, di sini kelihatan revisi 1 sign by, waktu itu saya memaraf di sini Bapak dan Ibu. Jadi terlihat parafnya itu diparaf oleh saya, yang pertama Rahmayati Pertiwi, kemudian ditandatangani yang kedua oleh Pak Drisdal Friantoni. Jadi di sini terlihat bahwa naskah dinas tersebut berarti betul. Tapi kalau misalkan dibuat-buat nih pasti nggak keluar nih Bapak Ibu ininya ya, si signature-nya tuh nggak keluar. Kemudian juga tadi kalau pakai Peri DS pasti nggak keluar. Seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu, karena saya sudah diingatkan oleh Mbak Nana nih waktunya sudah habis begitu. Jadi mungkin tidak
ya sedikit sekali waktunya 1 jam kalau untuk menjelaskan terkait dengan tata naskah dinas, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kurang lebih memberikan gambaran begitu bagi kawan-kawan BRIN semua terkait dengan tata naskah dinas dan memberikan gambaran ya bahwa tata naskah dinas juga penting untuk kita ketahui. Nah ini kalau misalkan nanti selanjutnya ada pertanyaan, ada timnya Bu Firna dan juga kawan-kawan seperti itu. Untuk layar dan waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Nana. Baik, terima kasih Mbak Rahma atas pemaparan dan banyak hal yang penting yang sudah disampaikan. Bapak Ibu kawan BRIN, bagaimana? Masih tetap semangat kan? Baik, kami telah merangkum pertanyaan, akan kami bacakan satu persatu. Nanti minta tolong Mbak Rahma untuk dapat meresponnya ya. Ya. Baik, sebentar. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Mas Aziz. Kan sempat beberapa kali viral di media sosial, di sosial media terkait penulisan naskah dinas yang dikoreksi karena kurang sesuai dengan kaidah penulisan. Untuk kasus seperti itu, bagaimanakah kita sebagai ASN untuk mengurangi hal seperti itu? Ya, langsung dijawab saja ya Mbak Nana ya, supaya tidak lupa. Iya, jadi kalau misalkan di viral ada penulisan naskah dinas yang dikoreksi karena kurang sesuai dengan kaidah penulisan ya. Untuk mengurangi hal itu tentunya tadi ada asas-asas dalam penulisan naskah dinas gitu ya, jadi harus ada ketelitian dan lain sebagainya. Nah itu sebetulnya kita mengurangi halnya seperti itu. Kemudian juga tentunya kita harus berpedoman kepada asas tersebut. Kemudian ya adanya tata naskah dinas ini sebetulnya untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat penciptaan naskah dinas gitu ya. Jadi artinya berpedoman kepada tata naskah dinas sehingga ya naskah dinas yang diciptakan sudah sesuai tertib administrasi gitu ya, dan juga dapat ditelusur keautentikannya gitu ya. Kemudian untuk untuk menguranginya ya kita harus berpedoman kepada peraturan tata naskah dinas, kemudian juga penggunaan tata bahasa dan juga ya untuk menghasilkan naskah dinas kan sebetulnya tadi ya ada juga disebutkan ada paraf gitu ya, jadi sebetulnya verifikatornya berkali-kali gitu. Jadi si pengonsep tidak hanya melakukan konsep naskah dinas tapi juga tentunya akan dilakukan verifikasi oleh koordinator dalam hal ini atau subkoordinator begitu terkait dengan materi substansi isi gitu ya. Kemudian juga nanti setelah diverifikasi secara substansinya oleh verifikator dalam hal ini koordinator atau subkoordinator, tentunya juga akan diverifikasi oleh kawan-kawan sekretaris begitu ya, karena memang mungkin di situ adalah ya tugasnya kawan-kawan sekretaris begitu dalam hal format dan lain sebagainya gitu ya. Jadi verifikator akhirnya nanti di teman-teman sekretaris mungkin seperti itu. Karena banyak yang memverifikasi ya, Mbak Rahma. Ya, jadi sebetulnya adanya paraf itu untuk salah satu layer pertama dalam pengoreksian seperti itu. Baik, siap. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Cecep TR. Izin bertanya kalau SOP apakah termasuk naskah dinas? Jika iya, apakah sudah ada format untuk penyusunan SOP? Terima kasih. Baik, ini saya sekaligus menjawab yang nomor 3 ya, Pak Yayan juga sepertinya menanyakan tentang SOP ya, Mbak Nana ya. Iya. Jadi SOP itu tadi sebetulnya kita sudah lihat, dia termasuk ke dalam naskah dinas pengaturan gitu ya, standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Iya, Bapak termasuk ke dalam naskah dinas. Apakah sudah ada format untuk penyusunannya? Sudah ada, tapi tidak kita atur dalam peraturan tata naskah dinas di BRIN. Dikarenakan sebetulnya untuk peraturan SOP sendiri sudah ada peraturan lain yang mengatur gitu. Tapi saya lupa nih, peraturan Permenpan RB kalau saya tidak salah nih. Saya lupa nomornya Bapak, tapi itu ada peraturan yang mengatur lagi gitu. Jadi ada lebih atasnya lagi sehingga untuk SOP administrasi pemerintahan sebetulnya formatnya mengacu ke situ gitu. Jadi di kita ini diakomodasi gitu ya bahwa ada SOP ini masuk ke dalam jenis naskah dinas, tapi untuk format jenis dan susunan bentuknya mengacu kepada peraturan perundangan lain seperti itu. Peraturan juga sama, sebetulnya peraturan juga untuk format jenis dan bentuknya itu diatur oleh peraturan Kemenkumham, jadi mengacu lagi ke peraturan perundangan lain gitu. Baik,
Lanjut ke pertanyaan nomor 4, karena yang tadi nomor 3 sudah terjawab. Dari Ari Widowati dari ORTN, apakah TNDE hanya bisa dikirim oleh bagian persuratan saja atau semua pegawai? Ya, ini terkait dengan tata naskah dinas elektronik. TNDE ini kalau dikirim tentunya bagian persuratan saja gitu ya, karena kan memang untuk mengirimkan itu ada tugasnya masing-masing ya. Jadi tugasnya itu memang di bagian persuratan atau sekretariat begitu ya. Jadi untuk mengirimkan tentunya merupakan tugas dan fungsi di bagian kesekretariatan. Namun TNDE dapat digunakan gitu ya, digunakan oleh semua pegawai. Jadi Bapak dan Ibu bisa menerima tata naskah naskah dinas melalui TNDE gitu. Jadi bisa menerima, tapi kalau untuk mengirimkan secara resmi itu oleh bagian persuratan atau sekretariatan, seperti itu Bapak Ibu. Lalu lanjut ke pertanyaan nomor 5 dari Ibu Tarwiyah DPRI. Bisakah dibuatkan buku saku terkait TNDE? Ya, buku saku yang mudah-mudahan nanti bisa menjadi masukan ya Bapak Ibu untuk teman-teman di fungsi kearsipan gitu ya, buku sakunya jadi secara singkat begitu apa-apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam buku saku itu sehingga mudah gitu ya dibawa kemana-mana. Tapi sebetulnya kan peraturan ini nanti juga outputnya digital, jadi sebetulnya bisa dibuka di mana aja, tidak pun buku saku bisa dibuka di HP juga bisa Bu. Jadi sudah lebih mudah lah sekarang ini gitu ya, walaupun tidak ada buku sakunya bisa bahkan dibuka di HP juga bisa gitu, enggak seukuran kecil gitu ya se-HP kita. Jadi tidak tapi ini menjadi masukan ya. Iya, bahkan tidak perlu hard copy gitu ya. Tapi ini menjadi masukan ya, kalau misalkan buku saku kan mungkin lebih ringkas, lebih mudah untuk dipahami, jadi hal-hal yang penting saja. Siap. Lalu pertanyaan nomor 6 dari Ibu Oisko Malasari, ORPA. Izin bertanya, Izin bertanya bagaimana format laporan pelaksanaan kegiatan? Ya, untuk laporan pelaksanaan kegiatan sebetulnya ada di format naskah dinas khusus, tadi ada laporan begitu ya, atau telaah staf. Nah, di situ sebetulnya ada format laporannya Ibu, tapi memang di kesempatan kali ini mohon maaf tidak bisa dibahas secara rinci gitu, tapi sebetulnya nanti kita bisa bagikan begitu ya untuk rancangan peraturannya ataupun slide presentasi terkait dengan tata naskah dinas keseluruhan. Ya intinya sebetulnya formatnya ya ada laporan dasar, kemudian juga pertimbangannya, kemudian juga ya ada paragrafnya, ada isi pembuka, kemudian isi dan juga penutupnya seperti itu. Gitu Bu. Nanti ada di naskah dinas khusus perihal tentang telaah staf atau laporan kalau nggak salah ya di situ. Nomor 7 dari Mbak Fani BPTBA, apakah sudah ada ketentuan resmi atau perkabrin terkait naskah dinas ini ya Bu? Ya, untuk ketentuan resmi jadi memang ini peraturannya masih dalam tahap harmonisasi dengan Kemenkumham ya, karena membuat peraturan memang proseduralnya seperti itu. Tapi sebetulnya beberapa kali sudah kami sosialisasikan, mungkin kemarin teman-teman di Kearsipan juga sudah mensosialisasikan peraturan ini. Jadi artinya secara resmi belum diterbitkan, tapi saat ini menggunakan surat edaran sesama gitu ya, khususnya untuk yang naskah dinas korespondensi gitu. Tapi ketentuan resminya kita masih menunggu. Mudah-mudahan akhir bulan ini ya, tahun inilah atau akhir bulan inilah ya bisa keluar. Kita juga menunggu ya keputusan dari Kemenkumham. Masih dalam proses Bu, tapi kurang lebih ini yang akan kita pedomani seperti ini. Baik, pertanyaan ke-8 dari Ibu Kesi BKPUK. Bagaimana mengagendakan surat sangat rahasia? Ya, surat sangat rahasia sebetulnya itu ya karena sangat rahasia ya Bu. Karena sangat rahasia sehingga memang betul-betul mengagendakannya tidak dapat dilihat, bahkan mungkin oleh sekretaris juga tidak dapat dilihat. Jadi artinya memang oleh si penerimanya tetap di dalam amplop gitu Bu, tapi nanti dikategorikan mungkin dimasukkan ke map, kemudian kategori sangat rahasia seperti itu gitu. Jadi tetap yang membuka dan membaca si penerimanya. Misalkan dalam hal ini kepala badan sangat rahasia, nanti ketika akan mengagendakan tetap di dalam amplop gitu ya, jadi tidak terbaca lagi gitu, kemudian dimasukkan ke dalam satu map khusus atau bahkan brankas gitu ya, kalau sangat rahasia.
Baik, ini pertanyaan lagi dari Ibu Ari Widowati dari ORTN. Apa Ibu Ari mau langsung bertanya, Bu Ari? Atau saya bacakan saja mungkin ya. Tentang Dibacakan saja juga nggak apa-apa sih. Oh baik, siap Ibu. Tentang surat cuti. Siapakah yang mengupload di e-kehadiran karena kadang yang bersangkutan hanya cuti 1 hari, tapi sampai 5 hari setelahnya surat cutinya belum keluar juga. Oke, ini apa namanya administratif surat cuti ya. Jadi surat cuti ini Ibu sekarang memang kita kan ada fitur e-kehadiran di Intrabrin gitu ya. Ketika cuti ini memang menjadi kewajiban masing-masing si pengaju seperti itu. Nggak masalah Bu kalau misalkan surat cutinya telat untuk diterbitkan, sebetulnya nanti ketika sudah ditandatangani dapat diupload di e-kehadiran gitu ya. Jadi kalau misalkan lihat di Intrabrin itu ada fitur e-kehadiran, silahkan diklik di situ e-kehadiran, kemudian ada transaksi, kemudian di situ ada request, kemudian di situ ada izin hari. Nanti Ibu mengupload di situ, kemudian tanggal berapa cutinya. Jadi kalau misalkan hari ini Ibu pengajuan ingin cuti besok, tapi ternyata sampai besok surat cutinya belum diterima, nggak masalah Bu, nggak apa-apa. Kita sambil ya, tapi dalam hal sudah diizinkan ya, sebetulnya hanya administratifnya saja yang belum ditandatangani gitu ya. Itu nanti menguploadnya di lewat hari masih bisa gitu ya saat ini. Nggak apa-apa Bu. Tapi ya tetap sebetulnya sudah diizinkan, tapi secara administratifnya saja. Namun secara administratifnya yang belum ditandatangani. Mungkin gitu Bu. Jadi tetap kewajiban masing-masing untuk mengupload surat cuti ataupun surat tugas kalau misalkan ada dinas luar gitu ya, ataupun absen tidak terekam silahkan diupload di e-kehadiran. Jadi yang mengupload yang bersangkutan ya Mbak Rahma ya? Ya, yang mengupload yang bersangkutan. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Mas Muri BMNP. Apakah saat ini masih ada penomoran SK yang manual, bukan dari Intra? Lalu penomoran surat atas nama itu berasal dari pejabat yang menandatangani atau pejabat yang diatasnamakan? Lalu yang ketiga, apakah pegawai berwenang mengajukan DS tanpa melalui sekretaris? Ya. Jadi untuk SK nih khusus untuk SK memang pada saat ini masih penomorannya masih manual gitu ya. Jadi SK ini ada beberapa yang dikeluarkan. Kalau misalkan yang ditandatangani oleh Kepala BRIN, mungkin mengajukannya ini ke Biro Hukum dan Kerjasama. Tapi kalau yang terkait dengan kepegawaian itu yang diajukan ke Biro Kepegawaian. Kalau terkait dengan BMN, mungkin ini Mas Nuri terkait dengan BMN itu diajukannya lewat BMN. Jadi tergantung hal apa. Jadi memiliki kewenangan BMN terkait dengan BMN gitu ya, untuk yang BUSDM terkait dengan kepegawaian, ataupun kalau yang hukum terkait dengan semuanya. Jadi nggak semuanya bermuara di hukum dan kerjasama. Masih secara manual, walaupun sebetulnya kita sudah rencanakan untuk tahun depan itu penomoran SK menggunakan sistem penomoran di TNDE Intrabrin gitu. Jadi ini masih disusun oleh tim IT, tapi sebetulnya usulannya sudah masuk, sehingga untuk tahun depan sebetulnya perencanaannya untuk nomor SK sendiri sudah menggunakan sistem TNDE Intrabrin seperti itu. Walaupun kalau saat ini karena masih dalam posisi transisi, masih secara manual terlebih dahulu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua tentang apa ya, saya lupa. Yang kedua, penomoran surat atas nama itu berasal dari pejabat yang menandatangani atau pejabat yang mengatasnamakan. Ya, sebetulnya kalau atas nama itu dari ini ya, walaupun atas nama karena dia atas nama, jadi sebetulnya tetap yang diatasnamakan. Jadi misalkan di situ adalah yang tanda tangan atas nama Pak Kepala begitu ya, ya nomornya sebetulnya tetap di Pak Kepala BRIN gitu, walaupun atas nama gitu kan, karena kan di situ sudah atas nama gitu ya, walaupun yang menandatangani bukan Kepala BRIN tapi sudah atas nama, berarti penomorannya sebetulnya sudah di Kepala BRIN seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Amal Reska Putra dari PRTRRORTN. Masukan tolong semua formulir yang mencangkup hajat pegawai dijadikan electronic form. Misal, formulir lembur, formulir izin, formulir cuti, dan formulir lainnya. Hal ini akan sangat membantu pegawai dan lebih efisien serta paperless. Dari form tersebut,
bisa langsung dihubungkan ke bagian keuangan agar disesuaikan, misalnya ada lembur langsung. Sebentar, langsung terhitung jumlah. Oke, siap. Ya, Bapak, sebetulnya sudah untuk yang electronic form untuk formulir cuti sekarang juga sebetulnya kita sudah jarang sekali ya melihat naskah-naskah dinas yang berbentuk kertas, kecuali untuk naskah dinas keuangan. Ini masih sekali banyak yang beredar naskah dinas terkait dengan keuangan ini kertas gitu ya. Tapi kalau untuk yang sifatnya administratif lainnya gitu ya, form lembur, cuti dan lain sebagainya sebetulnya sudah tidak perlu menggunakan naskah media rekam yang kertas gitu, karena kan tanda tangannya juga udah tanda tangan elektronik ya, jadi tidak perlu ada media rekam kertas lagi. Sebetulnya ini sudah paperless juga gitu, tapi nanti bisa dibantu kalau misalkan untuk cuti dan lain sebagainya mungkin dari BOSDM untuk formatnya seperti itu, kemudian juga bisa langsung dihubungkan ke bagian keuangan, misal ada lembur dan langsung terhitung jumlah dan transfer ke bawah. Ya, mudah-mudahan ini juga ya Bapak bisa diakomodir ya ke keuangan. Khususnya kalau misalkan yang tadi ada cuti sebetulnya sudah terakomodir, makanya kenapa kita kalau cuti atau izin dan lain sebagainya perlu mengupload ke Intra, karena itu pada akhir bulan sebetulnya akan diakomodir gitu ya, akan ditarik datanya, dan itu untuk perhitungan uang makan ya kalau nggak salah gitu ya. Jadi sudah tertarik sebetulnya datanya satu di situ. Mbak. Baik. Terus pertanyaan dari Pak Fikri, apakah diperbolehkan pada naskah SK ditambahkan footer, misalnya kode tiket layanan atau pad menyimpan file pada PC atau laptop pelaksana, lalu size font-nya diubah menyesuaikan dengan tampilan SK, misalnya jadi size 9. Pertanyaan kedua, saat ini output dokumen hampir semuanya berupa dokumen digital. Apakah ada pedoman atau pengaturannya untuk mengarsipkan atau menyimpannya pada masing-masing pemilik dokumen? Ya. Jadi ini mungkin untuk maksudnya untuk memudahkan penemuan kembali gitu ya. Jadi Pak Fikri ini ingin di naskah dinasnya kalau misalkan ada naskah dinas yang dihasilkan ditambahkan di bawah footernya begitu untuk penyimpanan file pada PC atau laptop pelaksana. Sebetulnya sih kalau tidak mengganggu isi dari naskah dinasnya tersebut, kadang juga ada di bawahnya itu footer PIC gitu ya, itu sebetulnya diperbolehkan tapi tidak terlalu jelas ya, artinya misalkan file fontnya ya tadi 9 ataupun warna hurufnya itu abu-abu tua gitu ya, jadi nggak hitam. Nah itu asal tidak mengganggu sebetulnya diperbolehkan. Tapi kalau secara kearsipan sebetulnya ada di situ daftar arsip ya, kalau naskah dinas yang sudah diciptakan itu daftar arsip, dan sebetulnya sudah ada namanya pemberkasan gitu. Jadi di situ diketahui tempat menyimpannya di mana gitu. Jadi ini adalah tata cara untuk menyimpannya secara kearsipan gitu. Jadi ada daftar tersendiri begitu, itu lebih baik lagi gitu. Kemudian kalau misalkan output semua digital, ada pedoman atau pengaturannya untuk pengarsipan. Nah itu tadi yang saya sebutkan. Jadi pedoman atau pengaturan secara pengarsipan sebetulnya nanti ada teman-teman kearsipan yang bisa lebih menjelaskan terkait hal ini gitu ya. Untuk yang metode pengarsipannya, jadi dibantu sama teman-teman kearsipan gitu ya. Jadi pemilik itu memiliki daftar tersendiri yang daftar central file. Jadi sebetulnya kalau yang milik pribadi itu kan masih aktif. Nanti ketika dia sudah melakukan pemberkasan sebenarnya harusnya diserahkan ke teman-teman arsip yang ada di unit kerja, di mana nanti teman-teman arsip itu akan melakukan pemberkasan terhadap file yang Bapak dan Ibu sudah ciptakan seperti itu gitu. Jadi sebetulnya kita ada namanya konsep kalau di kearsipan itu central file, di mana file-file dari Bapak dan Ibu itu sudah tidak ada yang di pribadi. Harusnya ketika naskah itu sudah diciptakan harusnya diserahkan ke teman kearsipan, kemudian di situ akan dilakukan pemberkasan seperti itu. Jadi pedoman pengaturannya lewat teman-teman kearsipan. Kalau untuk secara file elektronik mungkin memang ini masih pengembangan juga ya. Kami juga dari tim kearsipan juga pengembangan untuk pengarsipan secara elektronik. Karena mengikuti zaman tentunya juga ya harus segera menyesuaikan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Kundari. Izin bertanya, apakah setiap surat keputusan dibuat salinan? Misalnya
SK narasumber, kemudian untuk SK yang ditandatangani oleh pejabat setingkat PTP, siapa pejabat yang menandatangani salinan? Ya, mungkin ini yang mengetahui kewenangannya di bagian hooker lebih terutamanya begitu ya. Tapi setahu saya mungkin tidak semua, sebetulnya tergantung dari kepentingannya gitu. Jadi kalau misalkan SK narasumber ini kan sifatnya kegiatan ya, apalagi kegiatan narasumber kan sifatnya ya saat kegiatan itu, saat narasumbernya itu gitu. Jadi eventual saja begitu, itu mungkin tidak perlu dibuat salinannya. Tapi kalau misalkan SK-SK yang terkait SK keputusan tadi misalkan SK penempatan dan lain sebagainya, jadi yang aslinya ada tetap di hukum dan kerjasama, tapi salinannya bisa diserahkan ke pengusul. Jadi misalkan terkait dengan SK terkait dengan penempatan pegawai misalkan gitu ya, aslinya nanti dipertinggalnya ada di BOSDM, tapi karena itu terkait dengan pegawai-pegawai jadi salinannya nanti diserahkan juga ke masing-masing unit kerja gitu. Jadi tetap aslinya ada di yang berwenang untuk SK tersebut, tapi kalau salinannya baru didistribusikan. Gitu. Jadi sebetulnya tergantung kepentingannya untuk salinan. Tidak semua ada salinannya sebetulnya gitu. Pejabat yang menandatangani salinan yaitu tadi biasanya kalau misalkan yang ditandatangani ini adalah Kepala Biro Hukum dan Kerjasama ya, yang memiliki kewenangan dalam bidang untuk keputusan-keputusan. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Mujalipah. Izin bertanya, apakah bersurat yang mengatasnamakan pribadi si pegawai kepada pimpinan seperti surat keberatan dan lain sebagainya disebut dan dikirim melalui TNDE ataukah hanya surat menyurat yang berkaitan dengan pekerjaan saja yang bisa menggunakan TNDE? Ya, jadi untuk yang surat menyurat misalkan dari pribadi ke kepala unit kerja bisa juga dikirimkan melalui TNDE, tapi nanti Bapak dan Ibu silakan kirim ke sekretarisnya. Jadi nanti sekretaris yang akan mengupload begitu ya ke surat, ini kan artinya surat masuk begitu. Nanti sekretaris mengupload ke surat masuk ke unit kerja, kemudian juga sehingga bisa dibaca oleh si kepala unit kerjanya seperti itu. Jadi tidak apa-apa Bu, nggak masalah gitu dimasukkan ke dalam TNDE tapi melalui sekretaris begitu. Jadi harus melalui sekretaris ya Mbak? Ya, tetap. Tidak bisa pribadi sendiri mengirimkan gitu ya? Ya, kalau pribadi sendiri karena tidak punya fiturnya gitu ya. Jadi untuk fitur yang mengupload di surat masuk itu tetap di sekretaris. Tetap di sekretaris, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mardianah PRFN ORTN. Mohon penjelasan untuk surat dinas atau surat lainnya halaman selanjutnya apakah diberi logo BRIN? Ya, tidak diberi Bu. Jadi cukup di halaman pertama saja menggunakan logo BRIN kemudian kop naskah dinas. Nah, untuk selanjutnya tidak diberikan logo BRIN lagi seperti itu. Baik. Bu Rahma, maaf. Kalau misalnya halaman selanjutnya tercecer, itu tidak kelihatan identitasnya dong. Kalau tidak diberi logo dari instansi yang bersangkutan, misalnya dari logo BRIN-nya aja, jadi bukannya diberi kepala kop surat, jadi hanya logo aja gitu Bu. Jadi memang untuk naskah dinas, kalau misalkan dia masih dalam satu rangkaian naskah dinas, sebetulnya kan yang di terakhirnya ada pejabat penandatangannya masih ikut ya Bu, sampai di akhir ya. Itu, kemudian ada nomor yang juga tetap berlanjut. Kemudian kalau dia lampiran, tetap lampiran kan ditutup, dan dalam hal ini itu kan menggunakan media rekam kertas biasanya ya. Tapi kalau media rekam elektronik itu kan sudah jadi satu gitu, dan bisa diotentifikasi sebetulnya Ibu di barcode-nya. Ya, jadi sebetulnya apakah memang surat dinasnya tercecer atau tidak, tinggal di-scan saja barcode-nya. Tuh, kalau misalkan ternyata keselip gitu ya, yang terkirim hanya 2, sebenarnya terlihat nanti di barcode-nya. Ketika di barcode pun akan muncul sebetulnya seutuhnya gitu sih. Ya, terima kasih Bu penjelasannya. Ya, sama-sama Bu. Baik, untuk Ibu Kundari apa ingin menyampaikan pertanyaannya sendiri? Saya bacakan saja Ibu Kundari ya. Baik, berikutnya apakah surat dinas yang ditandatangani secara elektronik masih memerlukan cap? Bagaimana jika terdapat surat yang tidak match antara tanggal yang tertera pada surat dengan informasi yang muncul pada barcode elektronik? Ya,
Mungkin tadi saya lupa ya sampaikan. Jadi kalau untuk naskah dinas yang media rekam elektronik, Bapak Ibu, ataupun ditandatangani secara elektronik, sebetulnya tidak perlu lagi dibubuhi cap. Jadi hanya watermark tanda tangan elektronik dan juga barcode-nya begitu ya, barcode tanda untuk penanda tangan gitu. Jadi tidak dicap lagi. Itu sudah otentik begitu Bapak dan Ibu, dan ini juga telah disahkan juga oleh BSR RE begitu. Jadi untuk yang elektronik tidak. Jadi udah ada barcode terus dicap lagi itu nggak perlu, jadi cukup di barcode-nya saja. Kemudian terdapat surat yang tidak match antara tanggal yang tertera pada surat dengan informasi yang muncul pada barcode elektronik. Nah ini tidak match-nya di mana gitu? Ini kan harus dipertanyakan jadi ya autentifikasinya. Harus bisa dipertanyakan kebenarannya gitu. Apakah memang benar suratnya itu ataukah diedit gitu kan? Itu kalau misalkan diedit itu kan harus melalui ralat naskah dinas dengan naskah dinas yang baru. Jadi kalau misalkan tidak match artinya naskah dinas tersebut tidak bisa tidak bisa disahkan tidak bisa dibenarkan gitu keabsahannya gitu. Jadi seharusnya kalau misalkan yang benar adalah ketika kita scan terlihat di situ sign-nya by siapa, ataupun kita lihat bisa download juga gitu, nanti dicocokkan naskah dinas yang kita dapatkan dengan naskah dinas yang memang tertera di situ di VeriDS-nya gitu ya, atau di PDF Adobe-nya begitu. Bisa di-scan gitu ya Mbak Rahma ya? Bisa di-scan. Jadi di VeriDS itu terlihat nanti, ataupun di Adobe juga terlihat apakah memang keluar sign-nya gitu. Otentik atau tidak begitu. Bisa Pak sebentar Ibu. Iya ya. Bapak. Ya ini Bapak Kundari ya, bukan Ibu ya. Oh maaf Bapak. Ini Bu terkait pengajuan tanda tangan elektronik. Kadang-kadang kan penandatangannya dilakukan agak lambat gitu ya. Diajukan sekarang, ditandatangannya besok kan. Artinya kan ada ketidaksinkronan antara tanggal yang tertera di suratnya dengan pada saat kita mengecek di barcode-nya gitu. Nah itu apakah tidak masalah kalau seperti itu gitu Bu? Oh iya, nggak apa-apa Pak. Jadi misalkan ya memang terjadi ya seperti itu ya. Jadi misalkan di tanggalnya itu tanggal sekarang 26 November, tapi di PDF-nya di Adobe-nya di barcode-nya kalau kita scan itu sign-nya itu misalkan 27 November gitu ya, lewat 1 hari. Ya sementara selama ini sih ya tidak terjadi permasalahan ya Bapak ya, karena kan yang penting naskah dinas tersebut memang ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan. Sah begitu. Kalau tanggalnya itu berbeda karena itu terjadi perubahan artinya terjadi delay tanda tangan begitu ya. Jadi untuk saat ini memang belum walaupun sebetulnya nanti secara kearsipan sebetulnya tidak boleh, nanti di sistem kearsipan yang secara besarnya lagi penomoran itu akan sinkron. Jadi setelah ditandatangani baru keluar nomornya lagi, tapi saat ini kita mengakomodir di TNDE-nya belum seperti itu di digital signature-nya. Jadi nggak masalah Pak. Jadi yang penting adalah ditandatangani saja terlebih dahulu gitu ya. Otentiknya adalah ada barcode-nya dan juga design gitu ya, verified sign by siapanya gitu. Itu mungkin Pak. Bagaimana Pak? Apakah sudah jelas? Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Kristanti. Untuk berita acara serah terima barang, PO, dan dokumen pengadaan barang, apakah nomornya juga diambil dari Intrabrin? Nah ini kan karena terkait dengan keuangan ya. Jadi sebetulnya di peraturan tata naskah dinas BRIN itu ada satu klausul khusus begitu. Jadi satu klausul khusus terkait dengan naskah dinas yang kepegawaian ataupun keuangan mengikuti peraturan peraturan perundangan lainnya. Jadi artinya silakan ke peraturan keuangan ataupun di peraturan terkait dengan kepegawaian gitu. Nah berita acara serah terima barang, PO, dan dokumen barangnya tergantung juga penanda tangannya. Apakah penanda tanganannya itu oleh kepala unit kerja yang bersangkutan? Kalau misalkan oleh kepala unit kerja yang bersangkutan, silahkan nomornya mengambil dari Intrabrin. Tapi kalau misalkan tidak menyangkut
tidak ditandatangani oleh kepala unit kerja, itu bisa menggunakan agenda sendiri ya Bapak dan Ibu, mungkin PPK-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan TNDE Intrabrin adalah pengambilan nomornya khusus untuk naskah-naskah dinas yang memang di situ untuk surat keluar ya, khususnya yang ditandatangani oleh kepala unit kerjanya. Kalau misalkan ya berita acara serah terima, kemudian PO dan dokumen pengadaan ditandatangani oleh kepala unit kerja, silahkan mengambil dari TNDE Intrabrin. Bu, maaf, mau menanyakan, boleh ya? Ya, Baik, tadi yang nanya. Oke, izin bertanya Bu, berarti kalau gitu akan ada nomor surat lain ya terkait ini ya? Ya, jadi kalau sekarang itu kan di Inta memang masih dalam pengembangan ya. Di situ kan ada jenis naskah dinas ya, Bu. Jadi jenis naskah dinasnya kalau sekarang dilihat itu masih terbatas begitu ya, hanya beberapa saja. Tapi memang untuk tahun depan direncanakan jenis naskah dinasnya semua yang tadi dijelaskan akan muncul tuh, Bu. Gitu. Jadi nanti mengikuti kan tadi berita acara juga termasuk dalam naskah dinas khusus ya. Jadi nanti di situ ada pilihan pada saat Ibu sort jenis naskah dinas, itu jenis naskah dinasnya apa gitu. Jadi kalau saat ini memang belum mengakomodir, tapi kalau tahun depan mengakomodir adanya penomoran seperti itu. Walaupun sebetulnya secara struktur penomoran sama gitu ya, tapi field untuk berita acaranya ataupun dokumen-dokumen yang lainnya itu beda begitu. Karena sebagai informasi yang menandatangani itu bukan dari kepala unit kerja, tetapi dari kayak apa sih, tim penerima barang lah gitu, yang menandatangani si berita serah terima itu gitu. Tapi kepala unit kerja ada tanda tangannya nggak di situ? Nggak ada. Dia hanya maksimal itu kalau pejabat pengadaannya. Sebetulnya kan kalau pejabat pengadaan pasti punya agenda sendiri ya, punya penomoran sendiri walaupun secara manual begitu ya. Nah itu silahkan nomornya di pejabat pengadaannya saja kalau seperti itu, Bu. Tapi tetap teregistrasi gitu, artinya tetap harus ada teregistrasi, itu artinya tercatat gitu ya nomor tersebut terkait dengan jenis naskah dinas apa gitu, Bu. Oke, baik. Terus ini Bu, maaf mau nanya lagi, kenapa ya Intrabrin tuh suka misalkan diklik nih ya TNDE, terus keluar TNDE Satker, surat keluar. Nah, dia tuh kadang suka balik lagi ke home lagi gitu, jadi nggak kebuka gitu. Ya itu mungkin masih maintenance ya Bu, bukan masih maintenance, artinya mungkin servernya yang sedang bermasalah begitu. Jadi untuk aduan-aduan memang di tim IT mungkin yang bisa lebih menjawab ya Bu terkait hal ini. Tapi nanti mungkin masukannya kami tampung untuk dapat ditingkatkan lagi gitu ya proses dari Intrabrin ini. Karena beberapa juga saya coba kadang error seperti itu, jadi lama atau enggak digital signature lama. Nah ini mungkin juga dari tim IT yang lebih bisa menjawabnya nih ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan lah nanti kedepannya akan lebih lancar lagi. Atau memang biasanya kadang kalau klik pop-up-nya langsung ke home, tapi nanti langsung hilang. Memang suka seperti itu sih Bu, tapi ya tentunya itu ada alasan tersendiri. Mungkin dari tim IT nanti kami sampaikan ke tim IT saja ya Bu ya, untuk hal tersebut. Mudah-mudahan terjawab, Bu. Mudah-mudahan sudah terjawab ya, Bu. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu kawan BRIN, karena waktu kita sudah habis, jadi saya tidak bisa membacakan pertanyaan lagi. Mungkin apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung WA ke Mbak Rahma atau timnya, atau juga bisa DM ke IG @ppid_BRIN. Baik, Mbak Rahma, jika ada closing statement yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Ya, terima kasih semua Bapak dan Ibu yang telah menyimak materi pada siang hari ini. Tadi dari cerah sampai hujan besar nih ya sekarang di Jakarta. Mohon maaf tadi kalau misalkan memang sangat singkat sekali penjelasannya. Kemudian juga mohon maaf kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkomunikasi lagi di luar forum ini, ataupun tadi yang seperti disampaikan ada timnya, mungkin Bu Finalia dan kawan-kawan nanti bisa menjawab terkait hal-hal yang masih dipertanyakan oleh Bapak dan Ibu semua.
Kemudian juga ini memang peraturan terkait dengan tata naskah dinas khususnya di lingkungan BRIN masih dalam proses harmonisasi di Kemenhumham, tapi artinya sebetulnya tinggal menunggu waktu. Jikalau memang sudah diterbitkan, dapat semuanya harapannya mendomani ya, menerapkan hal-hal terkait dengan naskah dinas itu melalui peraturan tata naskah dinas di lingkungan BRIN. Tadi juga kalau misalkan dilihat penggunaan cap badan gitu yang udah ada logo BRIN-nya, sebetulnya itu juga sampai saat ini belum digunakan karena memang kita masih menunggu peraturan tata naskah dinas BRIN-nya terbit. Kalau sekarang mungkin masih menggunakannya cap yang standar seperti itu ya, yang belum ada logo BRIN-nya. Seperti itu. Kemudian juga mungkin closing statement dari saya setelah penjelasan tadi yang ya cukup panjang, singkat tapi mungkin ya singkat tapi panjang juga begitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa diambil sebulan kalau misalkan naskah dinas ini kalau disebut ya kecil-kecil cabai rawit gitu ya Bapak Ibu. Jadi walaupun terkesan kecil, sepele, tapi ternyata berhubungan begitu ya ke banyak hal. Jadi kalaupun tadi disepelekan ternyata juga dapat membuat masalah dan kerugian, sehingga harapannya adalah naskah dinas ini dapat diperhatikan, tata naskah dinas, khususnya tata naskah dinas ya, pengaturan tentang naskah dinas oleh Bapak dan Ibu semua. Nah, terakhir mungkin saya ingin pantun sedikit nih Mbak Nana gitu ya untuk menutup pertemuan brief hari ini dari saya. Nah ini, di kota Berlin banyak melati putih untuk seremoni. Semua kawan BRIN yang saya hormati, terima kasih telah menyimak materi hari ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Rahmayanti Pertiwi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Mbak Nana. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Rahma. Satu hal penting untuk kami highlight sebagai wrap up dari pemaparan narasumber, bahwa tata naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang digunakan dalam bertugas dan melaksanakan kegiatan, sebagai sumber legalitas dan sebagai bukti histori instansi kita. Dan di era digitalisasi ini, BRIN telah menggunakan tanda tangan elektronik karena dapat menghemat waktu, biaya, ramah lingkungan karena paperless, dan memberikan jaminan keamanan dan telah diakui secara hukum. Mbak Rahma, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu dan melayani keingintahuan kawan BRIN dan juga melayani kebutuhan informasi publik melalui tata naskah dinas BRIN yang komunikatif. Semoga kita bisa berkolaborasi di waktu yang akan datang, dan Bapak Ibu kawan BRIN juga terima kasih sudah mengikuti rangkaian sesi brief hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah sense of belonging kita terhadap instansi. Tugas saya sebagai moderator hanya sampai di sini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama sesi diskusi, dan saya izin pamit. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih, layar dan waktu kami kembalikan ke Mas Ajang. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih. Baik, kawan BRIN yang kami hormati, kita telah sampai ke penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada PLT Kepala Biro Kapuk, Pak Dirsjal, narasumber, moderator, dan seluruh kawan BRIN atas perhatian dan antusiasmenya selama mengikuti acara ini. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara. Karena tadi pada pakai pantun, saya juga kayaknya harus wajib pakai pantun nih. Ya. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan hari kali ini. Semoga bisa bertemu kembali di Jumat nanti. Saya Ajang Cahiriki, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nana, Mas Ajang. Terima kasih semua Bapak dan Ibu. Ya.